langsung. Tunggu, ini dia sedang prepare. Nanti saya kasih kode ya, Bu Marta. Ya, baik. Ya, ini sudah live streaming di Facebook ini. Oke, shalom, selamat sore keluarga Indonesia. Puji Tuhan kalau kita bisa, haleluya, kita bisa bertemu kembali dalam acara Restore Our Family, dan kita akan belajar banyak hal di sore hari ini. Ini memasuki minggu yang kelima pelajaran kita. Nah, kita akan mulaikan pengajaran kita sore hari ini, dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Ini ku percaya ada bagiku Bapakku datang, Bapakku di sini percaya ada bagiku, tak usah ku takut, kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di jalanku, tak usah ku cemas, menghibur saat ku lemah,
Sungguh kami mengaminkan pujian ini Bapa. Kau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hebat. Kau Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib. Kami bersyukur kalau sore hari ini kembali kami boleh bertatap muka dalam family ini ya Tuhan. Kami rindu persaudaraan kami semakin erat. Dan biarlah kami terus menimba ilmu akan kebenaran firman Tuhan untuk mendidik ya Tuhan, khususnya anak-anak kami, juga anak-anak sekolah minggu, dimanapun Kau percayakan kami melayani. Biarlah ya Tuhan, oleh pembelajaran sore hari ini, ada banyak ya Tuhan, pengertian-pengertian yang kami akan terima untuk kami boleh salurkan di tengah-tengah pelayanan kami. Dan kiranya keluarga kami semakin erat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kami untuk menjadi guru-guru sekolah minggu, mendidik anak-anak kami, membawa mereka takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman. Kami berdoa khususnya untuk hamba-Mu Ibu Grace. Biarlah Tuhan, Kau terus memberi kesehatan, kekuatan, Kau jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah keluarga ini terus dipakai oleh Tuhan semakin indah lagi, menjadi saluran berkat dimanapun berada. Kami berdoa untuk kesempatan sore hari ini ya Tuhan, teman-teman sahabat kami yang hendak bergabung, dan biarlah mereka semua terus Kau memberkati dan tambah hikmat, akal budi dan bijaksana, semua yang dikerjakannya untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai cara kami sore hari ini dari awal hingga selesainya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Baiklah, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Grace. Silahkan Ibu Grace. Ya, puji Tuhan. Selamat malam keluarga-keluarga di Indonesia. Selamat malam Kak Sylvia ya Rangga dari Manokwari, Bapak Jamhari Elia dari Bali, Bapak Yesaya dan Ibu Marta dari Lawang, Malang, Jawa Timur. Juga saya dari Kota Wisata Batu. Selamat malam teman-teman Facebook semua, family-family di Indonesia yang mengikuti program ini. Seperti biasanya dan seperti luar biasanya karena Allah kita luar biasa, kita bertemu di dalam program ini. Ya. Puji Tuhan, senang sekali kalau hari ini kita bisa mempelajari materi, kita sudah sampai di minggu ke-5. Iya. Minggu demi minggu Tuhan menolong, kita boleh menemani anak-anak kita belajar Alkitab, kita boleh menemani generasi untuk kita boleh sama-sama mendalami firman Tuhan ya. Seperti biasanya saya akan bagi visi dulu. Mungkin ada Anda yang baru pertama kali ini gabung, Anda mungkin mikir, untuk apa sih kayak begini-begini, aneh-aneh aja gitu kan, nyibuk-nyibukin diri, nambah-nambahin kerjaan gitu kan. Saya mau bagikan bahwa di awal ketika Paskah pertama, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyuruh bangsa Israel berkumpul keluarga demi keluarga, keluarga inti, papa, mama, dan anak-anak. Tapi ada juga keluarga rohani. Kalau keluarganya terlalu kecil, boleh berkumpul sama tetangga. Orang-orang asing yang sudah bersunat, hamba-hamba laki-laki perempuan yang sudah bersunat juga boleh ikut dalam namanya keluarga rohani. Terus dalam perjalanan waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan beri pemimpin-pemimpin di keluarga rohani. Musa, Miriam, Harun sebagai penganjur mereka. Ya kan? Nah, kemudian terus berlangsung sampai di kitab Yoel dan di kitab Maleaki, bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ya kepada anak laki-laki, anak perempuan, itu berbicara keluarga inti. Tapi kalau berbicara baik juga kepada hambamu laki-laki, hambamu perempuan, itu keluarga rohani yang tidak terkait hubungan darah. Jadi di akhir zaman ini Tuhan akan pulihkan baik keluarga inti maupun keluarga rohani. Nah, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama udah sering mendapat penataran. Kali ini kita mau coba kembalikan yang poros di keluarga inti. Ayo papa mama, kita juga berperan untuk mengajar anak-anak takut akan Tuhan di rumah. Baik, saya akan share screen untuk kita belajar materi minggu ke-5 ya. Materi minggu ke-5 luar biasa sekali Tuhan menolong kita untuk masuk di materi minggu ke-5 ini. Nggak nyadar udah tiba-tiba minggu ke-5 gitu ya. Dengan sukacita Tuhan memberi saya sukacita waktu menyusun semua materi ini oleh pertolongan Tuhan.
minggu kelima kita mempelajari penciptaan hari keempat. Begitu ya. Minta tolong Pak Jamhari, seandainya nanti layar saya nggak tertangkap, tolong beritahu, nggak apa-apa dibuka mute-nya, terus kasih tahu Bu Grace layarnya nggak ketangkap gitu ya. Baik, kita hari kelima berbicara tentang penciptaan hari keempat, di mana Tuhan menciptakan benda-benda penerang untuk menentukan masa, waktu, ya kan? Jadi kita akan hari Selasa, bagaimana kita menjadi seperti matahari, bulan, dan bintang, menjadi penerang di tengah dunia ini, karena Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Yang hari Rabu, kita akan mempelajari masa kini, bagaimana kita mengelola masa sekarang, karena bulan dan matahari itu menjadi penentu, penanda masa-masa yang tetap hari dan tahun. Dalam kitab Kejadian ditulis seperti itu. Kita ajari anak-anak bagaimana mengelola masa kini. Lalu hari Kamis nanti kita akan ajari anak-anak jangan sampai kita menyesal. Bagaimana cara kita mengelola waktu supaya kita tidak masuk di dalam penyesalan di hari mendatang. Hari Jumat kita akan belajar masa lalu dan masa datang. Hari Sabtu kita akan belajar bagaimana mengisi sepanjang waktu umur hidupku. Hari Minggu kita akan belajar bagaimana kita bisa bercahaya seperti bintang-bintang. Hari Senin kita akan berbicara apa perbedaan Kairos dan Kronos. Nah, mungkin Anda berpikir kayak gini ya, Bu Grace, anak masih kecil kok diajari Kairos dan Kronos itu apa nggak terlalu berat? Enggak ya saudara, kita menyampaikannya nanti dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh anak-anak, karena kalau mereka sedini mungkin tahu apa itu perbedaan Kairos dan Kronos, bagaimana mereka mengatur waktu mereka sedemikian rupa, bagaimana mereka mengambil setiap kesempatan yang tiba itu sedemikian rupa, wow, mereka akan jadi generasi yang keren, gitu ya. Akan jadi generasi yang keren. Baik, kita lanjutkan. Nanti akan saya bahas lebih lanjut yang mengenai Kronos ini ya. Saya akan bahas lebih lanjut yang mengenai Kronos ini. Baik, kita akan lihat berikutnya. Untuk ayat Mas minggu ini, kita akan ambil dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ingat ya, minggu ini kita temanya penciptaan hari keempat, kan semua benda-benda penerang ya. Matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Jadi ayatnya yang ayat Mas minggu ini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Untuk ayat Mas minggu ini, kita akan ajak anak-anak kita berulang-ulang memperkatakan dengan gerakan. Setelah itu nanti pada pengulangan yang kesekian kalinya, misalnya yang ke-7 atau yang ke-5, kita ajak mereka berpasangan dan membisikkan kepada telinga pasangannya. Ya, membisikkan ke telinga pasangannya. Saya akan buka dulu Yesaya 60 ayat 1. Minta melodi, boleh bantu Mama sebentar. Yesaya 60 ayat 1. Jadi nanti setelah kita pakai gerakan ya, Yesaya 60 ayat 1 dan seterusnya, nanti pengulangan yang kesekian setelah mereka hafal gerakannya, bisa kita bisikkan gini. Yesaya 60 ayat 1. Setelah saya bisik ke dia, ganti Mel bisik ke Mama. Ya, dan seterusnya. Terima kasih Mel. Seperti itu ya. Jadi, bangkitlah menjadi terang ya. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu kata Yesaya 60 ayat 1 buat kamu. Gitu. Nanti gantian pasangannya misalnya mama sama anak pertama, nanti papa sama anak kedua, atau mama dengan papa, atau anak pertama dengan anak kedua. Bisa berbisik-bisik gitu ya. Dan bisiknya gantian ditambahin kata-kata seperti ini. Firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 kepada kamu berbunyi begini. Bangkitlah, jadilah terang. Seterusnya. Seperti itu ya. Semoga jelas ya. Jadi kita pakai metode berbisik-bisik. Baik. Catatan penting, gunakan metode gerakan secara berulang-ulang. Lalu setelah itu pengulangan kesekian bisikkan kepada telinga pasanganmu. Nah, sekarang kita persiapan ayah bunda sudah saya sampaikan minggu lalu, jadi saya nggak akan ulangi lagi di sini. Persiapan untuk ayah bunda. Oh, minggu lalu belum saya jelaskan kan, waktu itu belum siap ya materinya. Baik, saya jelaskan. Hari Selasa kita membutuhkan 1 buah senter.
1 lembar HVS, 1 buah ballpoint atau pensil, gampang ya. Hari Rabu selain Alkitab, kita membutuhkan seperangkat barang-barang besar, seperangkat barang-barang kecil. Terserah Anda. Kalau misalnya mau berguna untuk dimakan ya, misalnya barang besarnya itu, sorry saya kebalik ini Saudara. Barang besarnya misalnya salak, barang kecilnya misalnya duku, gitu. Tapi jangan cuma satu, agak banyak. Nanti saya jelaskan ini untuk percobaan ilmiah. Lalu sebuah toples transparan yang bisa terlihat dari luar karena dia tembus pandang. Kemudian 2 buah piring yang tidak mudah pecah. Beberapa sarung tangan plastik kalau misalnya barang-barangnya ini sesuatu yang nanti dimakan, sebaiknya pakai sarung tangan plastik. Tapi kalau barang-barangnya itu seperti misalnya bola, itu nggak usah pakai sarung tangan, nggak usah. Tujuannya sarung tangan plastik ini supaya nanti kalau misalnya itu biskuit dan permen gitu bisa dimakan, nggak kotor kena tangan kita, gitu kan. Lalu berikutnya, hari Kamis kita membutuhkan Alkitab. Ini Kamis ya. Kamis kita membutuhkan tanggalan bekas tahun lalu untuk kita potong-potong angka-angkanya, gunting, cari gunting yang ujungnya tumpul ya, supaya tidak bahaya untuk anak-anak, kecuali yang udah agak besar nggak masalah, anak-anak agak besar gunting yang ujungnya runcing nggak masalah, tapi kalau anak-anak kita masih kecil, cari gunting yang tumpul ujungnya. Lalu 1 buah HVS yang tebal, kita bisa pakai cover buku bekas yang tahun ajaran lalu, kan ada cover-covernya kan, daripada nggak dipakai kita ambil. Terus lem juga, kamera, lalu hari Jumat kita membutuhkan Alkitab, 1 karton tebal HVS yang pakai cover buku bekas tahun ajaran lalu juga boleh, 10 lembar rumput atau daun berbentuk pedang, misalnya seperti daun pandan, kayak begitu-begitu ya. Lalu 1 buah gunting. Untuk satunya kita membutuhkan Alkitab, lalu pita. Ini 2 meter terlalu panjang ternyata Saudara, nggak usah 2 meter, setengah meter aja cukup ini. Warnanya terserah, kalau bisa dalam 2 warna. Lalu pitanya pita apa Kak Grace? Terserah, mau pita Jepang boleh, pita plastik boleh, pita kain boleh, pita apa saja deh. Terus 2 gulung karton besar, ini nggak jadi Saudara, 1 HVS tebal aja cukup. Ini lupa saya edit ini, karena pada saat saya merancangkan metodenya, dan ketika saya menulis materinya, itu terjadi perubahan. Jadi akhirnya ada perubahan gitu ya. Lalu 1 buah penggaris, sama pensil juga boleh. Hari Minggu kita membutuhkan 1 buah belimbing. Atau kalau belimbing itu susah carinya, bisa pakai pepaya. Pepayanya makin kecil ukurannya makin bagus, karena semakin terlihat bentuk bintangnya nanti kalau dipotong. Lalu pisau dapur, hati-hati untuk penggunaan pisau, awasi anak-anak kita yang terlalu kecil, gantikan perannya kalau mereka terlalu bahaya memakai pisau. Lalu hari Senin kita membutuhkan 1 box cotton bud, bisa beli di minimarket ya, bisa beli di minimarket cotton bud. Kalau bisa yang bisa dipakai oleh keluarga Anda. Jadi setelah dipakai untuk acara ini, kalau dia masih bersih, bisa kita pakai lagi untuk yang lainnya. Lalu 2 buah gelas kemasan plastik bekas minuman ya, bekas air minum kemasan. Kalau bisa gelasnya ini jangan pakai botol ya. Kalau botol agak susah nanti untuk memasukkan cotton bud-nya, harus yang gelas. Oke. Nah, lalu print, desain tulisan Kairos dan Kronos itu nanti akan kita print. Baik. Sekarang kita akan belajar materi hari Selasa. Materi hari Selasa ini agak sedikit sulit untuk anak-anak yang terlalu kecil. Jadi saya harap anak-anak bisa ditemanin oleh guru atau papa mama gitu. Misalnya bunda yang membuat soal, maka ayah yang akan mendampingi anak-anak, atau dibalik bunda yang akan dampingi anak-anak, lalu ayah yang akan membuat soal. Gitu. Ya. Kita akan bermain Morse cahaya pada hari Selasa ini. Ayat yang akan kita baca Kejadian 1 ayat 14, Yohanes 8 ayat 12, Matius 5 ayat 14. Kita buka dulu ya, Yohanes 8 ayat 12. Minta Pak Jamhari boleh bantu baca Pak? Yohanes 8 ayat 12.
Silakan Yohanes 8 ayat 12. Pak Jamhari mungkin bisa bantu baca. Ya, silakan. Mungkin udah di Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Wow, thank you Bapak Jamhari. Terima kasih banyak. Mungkin bisa di-mute lagi ya. Baik. Itu bacaan kita, Yohanes 8 ayat 12 dan Matius 5 ayat 14. Saya akan bacakan Matius 5 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tujuan hari Selasa adalah begini. Tuhan kan menciptakan benda-benda penerang tuh, tujuannya untuk menerangi bumi. Nah, Tuhan juga ingin hidup kita jadi terang, bagaikan matahari yang menerangi bumi gitu. Bagaikan bulan dan bintang-bintang. Nah, kita akan ajak anak-anak bermain Morse. Ya, Morse itu bisa dengan cahaya, bisa juga dengan suara. Nah, kita sudah siapkan kamus Morse. Untuk titik itu kedipannya sebentar, kalau strip itu kedipannya lama, sorotan cahayanya lama. Jadi seperti ini ya. Kalau yang Morse suara kan seperti ini, misalnya tit 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 gitu kan misalnya. Gitu kan? Tapi kalau cahaya bisa kita tergantung kedipannya lama. Kalau yang Morse-nya tit 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 gitu kan, pendek panjang pendek panjang. Gitu kan? Kalau Morse cahaya tinggal kita ganti. Kalau itu pendek. Tapi kalau yang panjang, panjang itu yang strip. Kalau titik kita ganti yang pendek. Ini yang panjang gitu ya. Paham ya? Jadi Morse itu kan ada kodenya ya, titik dan strip. Kalau titik itu cahayanya sebentar sorotnya, tapi kalau panjang itu sorotnya lebih lama cahayanya. Jadi kita akan ngajak anak-anak bermain Morse cahaya. Itu kita sudah berikan kamusnya. Seperti ini kamusnya. Jadi, bentar ya. Kamusnya yang seperti ini. Nah, ini ini. Titik strip. Gitu kan. Tit. Kalau ini tit. Kenapa sih Bu Grace kok nggak pakai suara aja Morse-nya? Saya sengaja pakai Morse cahaya karena ini terkait dengan jadilah terang dunia. Maka saya nggak pakai audio, saya pakai visual, terang. Makanya saya pakai center, gitu kan. Kalau anak-anak terlalu sulit membaca ini, lebih baik kita kasih akar Morse yang seperti ini. Jadi kalau huruf, mereka misalnya melihat cahayanya itu panjang, berarti startnya dari sini, nggak mungkin yang ini. Habis itu apa? Cahayanya pendek, berarti yang ini. Panjang lagi, ini. Terus pendek lagi ini, berarti C. Gitu. Kalau panjang, terus berhenti. Oh, itu berarti M. Ini lebih gampang baca daripada yang kayak begini lebih rumit nih. Lihat umurnya ya, kalau umurnya 11-12 pakai yang ini. Atau mereka biar pilih, terserah mereka mau nyaman yang mana. Atau bisa juga pakai yang ini, kamus untuk mempermudah menghafal Morse, bisa pakai yang ini. Tunggu ya. Pakai yang ini nih. Saya jelaskan dulu. Jadi kan huruf hidup itu ada 5 ya. A, I, U, E, O. Nah, khusus yang O itu panjang. Tapi yang A, I, U, E itu pendek. Titik gitu. Kalau yang O itu strip. Itu untuk memudah menghafalkan. Jadi kalau anak-anak, Ma, aku kok suka bermain Morse tapi cara ngafalinnya gimana? Gitu. Cara ngafalinnya gampang. Kalau O itu panjang stripnya. Kalau yang A, I, U, E yang bukan O itu titik. Nah, itu ngafalinnya pakai kata. Misalnya
Ano, itu berarti A itu kan titik kan? O berarti titik strip, itu ano. Ano itu A. Depannya A. Ini. Ano, coba ya saya pakai annotate biar lebih jelas. Ano, ini kan A. Kalau O kan panjang. Kalau B apa? Bonaparte. Bonaparte. Tit. Ini kan AE, bukan O kan? O-nya kan yang depan, makanya dia tit. Oh, itu Bonaparte gitu. Ngapalinnya gampang. Kalau C apa? Coca-Cola. Tritit. Ya, bentar, saya stop share dulu. Paham apa enggak? Pak Jamhari paham? Paham? Pak, suaranya tolong dinyalakan, Pak. Paham, Saya Pak? kalau Morse, ya puji Tuhan, dulu pernah pramuka. Oh. Iya, pramuka ya. Bagaimana kalau Bu Marta paham ya? Cara menghafalkannya misalnya Ano, Bonaparte, Coca-Cola itu lebih mudah gitu. Nah, gitu. Jadi itu untuk menghafalkan. Kalau menghafalkan itu sebagai orang yang akan memberi soal. Lebih gampang menghafalkan yang Coca-Cola itu C, Coca-Cola. A, Ano. B, Bonaparte. Gitu. Jadi Bonaparte. Gitu. Tapi kalau untuk ada orang yang membunyikan Morse atau menyalakan sandi Morse pakai cahaya, lebih gampang yang akar. Tadi kita yang melihat kamusnya. Itu yang pakai akar. Jadi semuanya saya berikan. Siapa tahu anak-anak ada kepengen, aku ganti mau kasih soal mama. Oh ya nggak masalah. Gitu. Kita juga, dia nanti menghafalkannya pakai ini. Tapi kalaupun nggak hafal nggak apa-apa saudara. Ini bukan sesuatu yang kayak ulangan, kayak takut nggak naik dan sebagainya. Enggak lah ya. Tenang aja. Jadi nggak terlalu yang tegang. Itu cuma tit. Gitu. Vaterzonen. Tit. Itu. Ini untuk menghafalkan. Jadi ini semua gampang pakai kata-kata. Jadi huruf pertamanya ini yang akan kita hafalkan. Nota, omono, pertolongan gitu kan. Jadi gampang ngafalinnya. Baik. Nah, nanti kita akan jelaskan ke anak-anak. Tuhan itu kan ciptain matahari, bulan, dan bintang. Demikian juga Tuhan ingin hidup kita jadi terang. Seperti matahari, bulan, dan bintang menerangi bumi yang gelap. Nah, kita tadi sudah latihan ya, Morse menggunakan cahaya. Aja anak-anak ada latihan dulu supaya mereka paham. Sekarang ayah bunda akan kasih soal. Kamu yang harus tulis apa kata-katanya ini. Jadi tidak boleh mencontek Alkitab. Tidak boleh melihat Alkitab. Kita akan tulis Matius 5 ayat 14. Kamu adalah huruf pertama. Terus kita bunyikan Morsenya. Huruf kedua, ini sudah stripnya sesuai dengan jumlah huruf yang kita inginkan. Stripnya ini saya nggak asal-asalan. Jadi nanti ini kunci jawaban untuk ayah bunda, terang dunia. Saya udah tulis di sini T itu tit panjang cahayanya. E itu tit gitu tak. R ini sudah saya kasih soalnya ya. Apa kamusnya untuk memberi soal ke anak-anak? Antara kata terang sama kata dunia jangan langsung supaya ada jeda, ada spasi, ada sela di sini ya. Setelah itu, setelah mereka bisa menjawab, jadi jawabannya mereka sudah saya bikinkan ini apa? Sudah saya bikinkan desainnya di sini. Kamu adalah titik suruh mereka bikin coretan di sini. Tit. Misalnya gitu. Tit. Suruh mereka bikin coretan-coretan di sini sehingga mereka nanti antara coretan di sini mereka bisa cari kamus jawabannya. Oh ini T, ini E, ini R. Lama-lama mereka jawab terang dunia mami. Gitu. Sudah saya bikinkan desain untuk mereka bikin coret-coretan di sini kayak kertas buramnya lah. Gitu. Ya. Jadi kita jelaskan ke anak-anak, kamu adalah terang dunia. Terang itu artinya gimana? Apakah aku akan jadi matahari? Celing, berubah jadi matahari. Bukan gitu. Artinya, gini mami, aku tahu caranya gini. Celing, aku jadi lampu. Bukan begitu. Kita jelaskan ya. Artinya hidup orang dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Banyak orang hidup dalam dosa, nggak mau bertobat.
Banyak orang hidupnya jauh dari Tuhan, nggak mau kenal Tuhan. Tambah lama hatinya tambah jahat, senang berbuat jahat. Nah, mau nggak kita itu seperti matahari, bulan, dan bintang yang hidup kita menerangi mereka? Gitu. Terus kita ajak mereka mengenal seseorang bernama Enos. Nah, ini bisa kita ceritakan nanti menjelang tidur. Enos itu adalah cucu daripada Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu punya anak bernama Kain dan Habel. Kain itu berbuat jahat membunuh Habel. Terus dia menjadi seorang pelarian. Lalu Kain ini beranak cucu, beranak pinak banyak sekali anak cucunya. Tapi mereka semua tidak takut akan Tuhan. Lalu waktu Adam berumur 130 tahun, Adam punya anak lagi. Anak yang ketiga namanya Set. Nah, terus pada saat Set lahir nih, anak cucunya Kain udah banyak, karena ini kan Adam sudah berumur 130 tahun pada waktu itu. Lalu waktu Set ini berumur 500 tahun, dia punya anak namanya Enos. Nah, Enos ini adalah cucunya Adam dan Hawa. Jadi kita jelaskan ke anak-anak. Jadi waktu Enos ini lahir, atau cucunya ini lahir, umurnya Adam saat itu 630 tahun. Wih, tua sekali ya. Nah, kita akan ajak anak-anak buka Kejadian 4 ayat 26. Minta tolong Pak Jamhari bacakan lagi. Kejadian 4 ayat 26. Ya, silakan Bapak Jamhari bacakan Kejadian 4 ayat 26. Ya, baik. Kejadian 4 ayat yang ke-6. 26. Oh, 26. Iya. Agak putus-putus. Iya, iya, maaf. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Saya ulang, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya, terima kasih Pak Jamhari. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan, itu dalam bahasa yang bahasa aslinya itu artinya pada zaman itulah, di era itulah. Artinya orang-orang pada saat itu mulai memanggil nama Tuhan pada zamannya siapa? Zamannya Enos. Ternyata Enos ini pelopor praise and worship pada zamannya. Di zamannya itu sudah ada masyarakat belum? Sudah ada anak cucunya daripada Kain. Kain itu kan membunuh Habel. Habel belum punya anak cucu. Lalu Kain itu pergi jadi pelarian. Lalu dia beranak cucu kan. Beranak cucu udah jadi masyarakat. Anak cucunya ini nggak takut akan Tuhan. Sampai nanti yang di zamannya Nuh yang akhirnya mati semua itu anak cucunya daripada Kain ini. Nah, pada saat itu waktu Adam udah umur 600 berapa sekian tadi, punya anak namanya Set. Lalu Set ketika berumur 500 tahun punya anak namanya Enos. Jadi waktu Enos ini lahir, wah udah banyak orang di bumi waktu itu. Tetapi tidak ada yang manggil nama Tuhan. Enos inilah pelopor pada zamannya yang mengajak orang-orang, ayo kita panggil nama Tuhan. Ayo kita cari wajah Tuhan. Ayo kita berdoa. Ayo kita memuji Tuhan. Ada Tuhan loh yang menciptakan alam semesta ini. Gitu. Luar biasa ya, luar biasa banget. Jadi Enos ini adalah pelopor untuk kebangkitan praise and worship pada zaman itu sudah ada praise and worship. Jadi kita akan ajarkan ke anak-anak, kita harus seperti Enos ini. Ya, Enos mengajak orang, ayo panggil nama Tuhan. Seperti misalnya, ayo berdoa, ayo muji nama Tuhan, yuk. Enos sudah menjadi terang di tengah-tengah kegelapan pada zaman itu. Zaman itu orang-orang udah mulai kenal kejahatan, makin lama makin jahat, ya kan? Dia mengajak masyarakat pada saat itu termasuk anak cucunya Kain untuk mencari Tuhan, memanggil nama Tuhan, berdoa dan mengenal Tuhan. Nah, itu yang dinamakan jadilah terang dunia seperti Enos ini. Menjadi inspirator atau menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jadikan hidupku terang di kegelapan dunia ini Tuhan, bagaikan matahari, bulan, dan bintang yang menerangi kegelapan dunia di dalam nama Yesus. Jadi kartu karakternya adalah menjadi inspirator, to inspire. Ya, nanti logonya center. Ini nanti kartunya udah disiapkan oleh suami saya, sudah ada. Ini yang kita perlukan untuk hari Selasa. Sampai di sini dulu. Apakah permainan-permainan Morse ini sudah bisa kita bayangkan keseruannya ya? Keseruannya mana nak ya? Nanti kita bisa latihan pakai nama mereka dulu. Nama mereka misalnya Rita, R itu gimana, I gimana, T gimana. Mereka boleh tulis, oh pendek nih titik. Mama nyalanya panjang, berarti strip. Ini terus mereka cari di rumusnya itu, di kamusnya itu.
Ini nama aku Mami Rita. Ya, sekarang soal yang sebenarnya. Kamu adalah huruf pertama. Kita kasih soalnya. Huruf kedua, seneng-seneng anak-anak main itu. Mereka, gantian Mami, kami yang pegang senternya. Boleh. Suruh mereka bikin soal ke kita yang jawabannya terang dunia. Boleh, nggak apa-apa. Walaupun kita udah tahu jawabnya, pura-pura aja kita ikut nulis, ikut seru-seruan gitu. Jadi jangan monopoli ya kelas kita. Kalau mereka mau terlibat, silakan. Kita ganti yang jadi muridnya mereka, boleh. Jadi anak-anak kan kepengen yang megang center, masa yang ngejawab terus ya kan. Nah, sekarang hari Rabu. Hari Rabu kita akan mengadakan percobaan ilmiah benda besar dan benda kecil di dalam toples. Tujuannya adalah Tuhan kan menjadikan masa-masa yang tetap, yaitu hari, bulan, dan tahun. Ketika Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang itu, keinginan Tuhan adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa menandai hari-hari itu pergantian waktu, detik, jam, minggu, bulan, tahun itu dengan benda-benda penerang ini. Ya, saya bacakan dulu ya supaya jelas. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, nah, wow, Tuhan menciptakan matahari, bulan untuk menjadi benda-benda penerang di langit, juga penanda bergantinya hari, bulan, dan tahun. Tahu nggak kamu bahwa waktu ini yang sekarang berjalan ini nggak bisa diulangi lagi? Nanti kita kasih contoh ke anak-anak. Contoh nih, Mami kepengen jadi seperti kalian lagi umur 10 tahun. Bisa enggak? Nggak bisa, Mami udah terlanjur umurnya 47. Mama udah terlanjur 47, mau jadi seperti Mel lagi umur 10 tahun, bisa enggak? Masuk lorong waktu gitu, terus Mama jadi umur 10 tahun lagi. Nggak bisa. Waktu itu nggak bisa diulang, kita jelaskan ke anak-anak. Ya kan? Waktu itu nggak bisa diulang. Nah, bagaimana menggunakan waktu itu sangat penting dalam hidup kita. Jika kita menggunakan waktu dengan baik di masa sekarang, maka hari depan kita nggak akan menyesal. Nah, kita akan lakukan percobaan ilmiah. Nah, video ini bukan untuk ditonton anak-anak. Halo, video ini untuk ditonton ayah bunda, supaya ayah bunda tahu bagaimana nanti cara bereksperimen dengan anak-anak. Kalau video ini kita tonton bersama mereka, waktu mereka eksperimen udah nggak surprise. Jadi bedakan ya, kalau saya memuat video harus tahu ini video ini untuk ditonton sama anak-anak atau enggak. Kalau yang kemarin cakrawala itu memang untuk ditonton mereka. Tapi kalau yang video percobaan ilmiah ini untuk kita papi maminya tahu dulu. Oh gini yang dimaksud Bu Grace. Nanti ada tahu waktu praktek bersama dengan anak-anak. Kayak gitu ya. Baik, seperti ini kita akan saksikan. Misalnya seperti apa? Berdoa. Hal-hal yang tidak penting. Apa ya? Main PS. Dolan ke rumah teman. Kerumpi. Nonton iklan. Dolan ke rumah teman. Cukup? Bisa ditutup? Kita tutup. Wah, tutup. Sekarang balik. Masukkan yang kecil dulu. Dahulukan. Bagaimana kalau mendahulukan yang kurang penting? Nah, bagaimana kalau mendahulukan yang kurang penting, anak-anak?
terjadi? Apa yang terjadi? Yuk, kita coba. Kita coba. Mendahulukan main dolan, main PS, dolan rumah teman ngerumpi, buang-buang waktu sia-sia, tidur kelamaan nggak bangun-bangun, baca komik. Nah, sekarang pakai sisa waktunya baru dipakai untuk yang penting. Kira-kira cukup nggak? Coba. Nggak cukup. Bisa ditutup? Nggak bisa. Nggak bisa ditutup. Oke. Kesimpulannya, kita harus mengutamakan Hal yang penting. penting. Kalau ada sisa waktu, baru untuk yang kurang penting. Dadah, Tante. Baik. Itu adalah presentasi salah seorang guru di GPDI Magelang yang sekarang bernama GPDI El Syadai ya di Jalan Bayeman. Jadi kita dua kali proses. Yang pertama kita masukkan dulu barang-barang yang besar. Itu melambangkan hal-hal penting. Misalnya bikin PR. Kalau bisa barang-barangnya kita kasih label akan lebih bagus. Jadi waktu kita masukkan kita nggak mikir nggak gagap gitu. Sudah ada tulisannya di setiap salaknya itu misalnya. Misalnya barang besar itu bikin PR. Bantu mama nyapu, latihan ya untuk latihan tanggung jawab. Terus hal penting misalnya baca Alkitab, doa, melayani Tuhan, baca buku, apa gitu kan, les, mengembangkan talenta. Nanti sisa waktunya baru untuk yang kurang penting, bukan berarti nggak boleh, bukan berarti main game itu nggak boleh. Sisa waktu aja. Misalnya nih semua tugas sudah selesai, kita sisa waktunya baru untuk yang lain. Misalnya main game, boleh nggak sih? Boleh, sisa waktu aja. Terus dan lain-lain yang kurang penting, tak ditutup bisa. Makanya waktu kita mau percobaan ilmiah sama anak-anak nanti, barangnya kita coba dulu sampai itu bisa ditutup dan itu full. Bikin yang full capacity gitu. Sampai atas terisi semua. Jadi itu sudah melalui percobaan gurunya dulu. Jangan sampai nanti waktu di depan anak-anak kita nyoba, ternyata nggak penuh itu. Kalau nggak penuh susah diukur nanti. Harus penuh, ya kan? Terus setelah itu kita akan bikin, dibongkar lagi, terus dibalik, kita masukkan yang kurang-kurang penting dulu. Main game, main ke rumah temen, sepedaan, beda dengan olahraga ya. Kalau olahraga kita anggap penting ya. Maksudnya cuma main-main doang, ngobrol, nonton TV yang nggak penting-penting, kita utamakan. Setelah itu sisa waktunya baru untuk yang penting, yaitu barang besar-besar. Nanti kan nggak bisa dicukup, nggak bisa ditutup. Sorry. Nanti kan nggak bisa ditutup. Kenapa? Secara ilmiah penjelasannya adalah waktu benda besar kita masukkan, benda kecil hanya mengisi rongga saja. Tapi kalau benda kecil kita masukkan duluan, itu nanti benda besar waktu masuk ada rongga-rongganya, akhirnya nggak bisa ditutup. Tapi kalau benda besar kita utamakan, benda kecil hanya mengisi rongga. Itu Anda bisa gunakan misalnya kerupuk besar sama kerupuk kecil. Anda bisa biskuit besar yang sudah masih ada bungkus-bungkusnya itu dipadukan dengan permen yang kecil-kecil. Bisa. Balok bola juga bisa, bola yang besar campur sama kelereng yang kecil-kecil. Bisa, terserah Anda. Jadi saya sering menggunakan materi ini di sekolah Injil Liburan dan guru-gurunya kreatif-kreatif. Itu ada yang pakai salak sama duku tadi, ya kan? Jadi itu nanti mengajari anak-anak, kamu boleh ngelakuin hal-hal yang kurang penting, tetapi harus mengutamakan yang penting. Nah, waktu toplesnya nggak bisa ditutup, itu gambaran bahwa hidupnya nggak maksimal. Nanti waktu tua menyesal. Contoh, waktu muda udah dikasih tahu mamanya, ayo belajar bahasa Inggris nih mama les kan, panggilkan guru nih belajar bahasa Inggris gini-gini. Kita nggak mau sungguh-sungguh. Cuma
Males les, jadi waktu les nggak sungguh-sungguh gini. Waktu tua nyesel, waktu mau belajar bahasa Inggris sudah nggak punya waktu lagi. Sudah sibuk dengan pekerjaan, sudah sibuk dengan ini, waktu sama perusahaannya dikirim ke luar negeri, nggak jadi dikirim karena apa? Bahasa Inggrisnya nggak lancar, menyesal. Aduh, tahu gitu dulu waktu mami nyuruh les bahasa Inggris aku sungguh-sungguh, tapi waktunya mau diulang lagi sudah nggak bisa. Kita jelaskan ke anak-anak ini sangat powerful loh waktu saya pakai materi ini di anak-anak gereja Toraja yang ada di Bekasi tapi melaksanakan sekolah Injil liburan di Puncak, Bogor. Itu mereka waktu presentasi, mereka itu sangat antusias gitu. Bahkan presentasi mereka tuh jauh bisa lebih meyakinkan teman-temannya dibandingkan kalau guru yang presentasi. Karena mereka ngomong, bener loh teman-teman, kami sudah coba, beneran nggak bisa ditutup. Makanya kita ini harus mengutamain yang penting-penting dulu teman-teman. Mulai sekarang saya mau bertobat, saya terbalik. Biasanya saya yang nggak penting-penting saya utamakan. Nanti sisa waktu baru yang penting. Saya nggak mau seperti toples ini nggak bisa ditutup, nanti waktu tua saya nggak mau menyesal. Waktu anak-anak ini yang pra-remaja presentasi ke adik-adiknya lebih kecil tuh saya sampai kaget. Cara jelaskannya lebih mantap daripada guru-guru. Karena mereka ngalami sendiri di percobaan ilmiah ini gitu. Ya kan? Nah, ini contoh kalau kita pakai lain, misalnya batu besar sama kerikil atau sama pasir, boleh. Ini kerupuk besar sama pilus, kerupuk kecil boleh. Kalau yang kayak gini pakai sarung tangan plastik ya, supaya setelah main bisa dimakan, gitu kan, nggak kotor. Ya. Tata cara percobaan ilmiah Anda bisa baca di sini. Sudah yang saya jelaskan tadi itu semua sudah ada di sini dengan detail sekali dan dengan semua artinya jelas di sini. Kesimpulannya, semua hal penting dalam hidup kita, misalnya baca Alkitab, berdoa, ke gereja, les, dan lain-lain, itu harus kita utamakan. Sedangkan hal-hal yang kurang penting seperti PS, game online, dan lain sebagainya, Facebookan, dan lain sebagainya, Instagraman, dan lain-lain, bukan nggak boleh, boleh. Tapi sisa-sisa waktu saja, baru kita berikan rongganya yang sisa waktunya itu kita berikan untuk yang kurang-kurang penting ini. Sehingga nanti waktu kita tua, kita nggak akan menyesal. Karena waktu kita muda, kita sudah gunakan, maksimalkan hidup kita untuk hal-hal yang penting. Begitu. Jadi kita tidak kehabisan waktu untuk hal-hal yang kurang, untuk hal-hal yang penting. Gitu. Karena semua waktunya kita prioritaskan, kita utamakan untuk hal-hal yang penting. Baik. Kartu karakternya adalah bijak menggunakan waktu. Bijak menggunakan waktu atau wise to use of time. Gitu kan? Terus ayatnya nanti adalah Mazmur 90 ayat 12 yang sangat terkenal. Ajar kami Tuhan, itu ya, menghitung hari-hari sedemikian rupa. Oke. Kamis. Kita akan membuat rumus waktu menggunakan tanggalan bekas, ya. Tujuannya hari Kamis adalah Tuhan menjadikan masa yang tetap, yaitu hari, bulan, dan tahun yang ditandai dengan benda-benda penerang yang diciptakan Tuhan, yaitu matahari dan bulan. Nah, Tuhan ingin supaya sepanjang hidup kita itu jangan sampai kita melakukan kesalahan yang membuat kita menyesal selama-lamanya. Jadi supaya nggak menyesal, kita harus lakukan hal yang benar. Supaya hari ini melakukan hal benar, hari depan kita tidak menyesal. Ya. Nah, kita akan aktiviti dulu dengan anak-anak, kita akan membuat rumus waktu. 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 tahun 365 seperempat hari. Jadi kalau tahun kabisat, dia jadi 366 hari. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Itu sudah saya siapkan desainnya teman-teman, jadi namanya siapa, tanggal berapa, seksinya adalah Restore Our Family minggu kelima, teachernya tulis nama ayah dan bunda di sini. Nah, angka-angkanya ini akan kita potong dari tanggalan bekas tahun lalu, terus kita tempelkan di situ, sedangkan huruf-hurufnya ini kita tulis dengan tangan. Kenapa kita pakai tanggalan bekas? Ya supaya itu mengingatkan mereka, tanggalan itu kan terhubungnya dengan waktu juga kan. Jadi tanggalan bekas kita gunting-gunting angka 1 atau langsung angka 12, angka 30, angka 7, dan seterusnya.
Sementara 1 tahun itu kita tulis pakai spidol atau ballpoint, terserah. Kita akan tulis rumus waktu itu di sini. Oke? Wow, kita jelaskan ke anak-anak ya. Ternyata 1 tahun tuh 12 bulan ya, 1 bulan 30 hari dan seterusnya. Wah, kalian udah bisa bikin rumus waktu. Ada nggak ya dalam waktu-waktu itu yang kita sesali? Misalnya nih, sesuatu yang pernah kita kerjakan, kita lakukan, lalu kita menyesal. Menyesal tuh apa sih anak-anak? Oh, menyesal itu adalah kesalahan yang kita lakukan di masa lalu yang membuat itu sudah terlanjur, sudah lewat, nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, itu membuat kita menyesal. Nah, untuk penyesalan-penyesalan ini sudah saya buatkan PowerPoint-nya. Seperti ini. Oh, di sini PowerPoint-nya ada di grup WA ya. Nanti yang di website ini saya kelupaan cantumkan PowerPoint-nya. Coba saya ajak Anda buka PowerPoint saya ya. PowerPoint-nya seperti ini. Tunggu ya, saya siapkan PowerPoint-nya. Ini penyesalan. Jadi bukan satu kebetulan, kemarin waktu saya kebaktian, khotbahnya itu menyinggung ini. Ternyata klop sekali, saya dapat ide. Oh ya, ini bisa untuk anak-anak, bisa untuk anak-anak gitu. Penyesalan. Nah, ajarin anak-anak. Layar saya ketangkap ya. Oke. Penyesalan. Tunggu ya. Nah, penyesalan itu ada waktu-waktunya, ada jangka panjangnya. Ya. Penyesalan 1 hari itu misalnya kita salah, sebenarnya mau masak nasi kebanyakan air, jadi bubur deh, nasi sudah menjadi bubur. Penyesalannya cuma sehari, karena apa? Nggak masalah lah, besok masak nasi lagi. Yang penting airnya jangan kebanyakan. Oh, penyesalan ada yang 1 bulan. Penyesalan 1 bulan adalah kalau kita salah potong rambut, gitu kan. Salah modelnya atau kependekan, atau kita nggak mau gundul malah digundul, gitu kan. Nggak masalah kalau penyesalan salah potong rambut, kita bisa nunggu 1 bulan. 1 bulan kemudian rambut kita bisa panjang lagi. Ada yang penyesalan 1 tahun. Misalnya nih kita ujian nggak belajar, akhirnya kita nggak naik kelas, mengulang lagi setahun. Itu penyesalan 1 tahun karena kita nggak sungguh-sungguh belajar. Nah, penyesalan seumur hidup. Penyesalan seumur hidup kalau kita menikah dengan orang yang salah, misalnya orang yang tidak seiman. Kalau di dalam file aslinya ini bukan tidak seiman, saya edit ini, ditulis seseorang yang tidak kita sukai. Ya gimana saudara, kalau udah menikah mau suka mau nggak suka, kita harus ikat janji pernikahan, kita pertahankan, kita berjanji bikin covenant di depan Tuhan loh saudara. Jadi saya nggak suka pakai kata yang tidak kita sukai, nanti orang jadi alasan, aku nggak suka sama dia. Jadi saya ganti yang tidak seiman. Jadi makanya ada tempelan di sini berbeda. Menyesal seumur hidup adalah kalau kita menikah dengan orang yang nggak seiman gitu kan. Terang dan gelap nggak bisa disatukan. Ingat kan pelajaran yang berapa minggu yang lalu, terang dan gelap nggak bisa disatukan kan. Kita bisa menyesal seumur hidup karena sampai kita mati kita nggak boleh cerai. Ya kan. Nah, ada yang namanya penyesalan kekal. Selama-lamanya. Adalah kalau kita salah pilih juru selamat. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita. Kita nggak mau terima Tuhan Yesus. Kita nggak mau dosa kita diampuni. Akhirnya kita menyesalnya seumur hidup. Jadi PowerPoint-nya, Shalom Pak Teddy, Shalom Pak Pendeta Teddy. Iya, penyesalan itu ada yang umur sehari itu salah masak nasi jadi bubur. Yang sebulan itu yang potong rambut, yang 1 tahun ujian nggak belajar. Nah yang seumur hidup itu yang menikah menikah dengan orang yang salah, yang bukan kehendak Tuhan. Dan yang selama-lamanya kalau kita menolak juru selamat. Wah itu dia. Ya, PowerPoint-nya udah saya siapkan loh, teman-teman. Jadi tolong nggak ada alasan untuk kita nggak cerita ke anak-anak ini ya, karena semuanya udah saya siapin tuh, termasuk PowerPoint-nya. Oke. Nah, di bagian ini kita jelaskan. Penyesalan di hari mendatang tidak perlu kita alami kalau kita selalu melakukan yang benar. Hal yang sangat benar dan sangat penting dalam hidup kita adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu berpengaruh untuk kehidupan kita selama-lamanya dalam kekekalan. Nah,
Kita sekarang memastikan anak-anak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai anak kita sendiri belum terima Yesus. Jangan sampai kita guru sekolah minggu, anak kita sendiri belum pernah kita bimbing untuk terima Yesus. Jangan sampai kita pendeta, jemaat kita layani, kita sendiri tidak pernah membimbing anak jasmani kita loh, keluarga kita untuk terima Yesus. Bahaya banget itu. Jadi pastikan mereka sudah terima Yesus. Ini sangat penting ya, sangat penting ya. Kalau disurvei anak-anak pendeta itu belum tentu mereka terima Yesus dari pelayanan papa mamanya sendiri. Mereka justru terima Yesus itu nanti ikut retreat sekolah minggu, ikut retreat remaja gitu. Salah, dari umur 3 tahun seorang anak itu sudah bisa mengerti terima Yesus dalam hatinya. 3 tahun. Jangan nanti nunggu dia ikut retreat SD, retreat sekolah minggu terlambat. Sedini mungkin terima Yesus semakin keren. Jadi usahakan papi mami, ayah bunda, papa mama di sini pastikan anak-anak Anda terima Yesus dari pelayanan Anda sendiri. Jangan sampai anak-anak Anda terima Yesus dari pelayanan orang lain. Aduh, rugi dong. Kenapa saudara? Karena waktu kita terima Yesus, orang yang melayani kita itu otomatis melahirkan kita, membidani kelahiran rohani kita. Waktu mereka membidani kelahiran rohani kita, itu mereka akan menjadi ayah dan ibu rohani kita. Nah, kalau ayah dan ibu rohaninya itu sama dengan ayah dan ibu jasmani di dunia ini, itu yang paling top, paling keren. Tapi kalau ayah dan ibu rohaninya yang orang lain ya, saya nggak bilang itu nggak top, tapi maksudnya level di bawahnya. Kalau mau level yang paling top, usahakan kita menjadi papa mama rohani juga bagi anak-anak kandung kita. Caranya apa? Bimbing mereka terima Yesus dari mulut kita, dari pelayanan kita pribadi kepada mereka. Gitu ya, bimbing mereka terima Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah mati di kayu salib dan bangkit sehingga dosa kami diampuni dan kami diselamatkan sehingga kami tidak perlu menyesal selama-lamanya. Engkau sungguh baik dalam nama Yesus. Amin. Kartu karakternya adalah melakukan yang benar. Maksudnya yang benar itu kan menerima Yesus itu tadi loh. Jangan sampai kita menyesal kalau nggak terima Yesus. Jadi ini power statement-nya. Berikutnya kita masuk hari Jumat. Hari Jumat kita akan mengajak anak-anak untuk membuat jam dari daun. Tapi saya nggak menghadirkan fotonya di sini, saya bikin fotonya yang jam yang dari yang lain. Ini dari kayak bunga-bunga, belinya di toko plastik kayak begini. Terus ini dari pita, terus ini dari kancing. Terus ini dari kertas tebal yang dikasih kain beludru gitu. Tapi jamnya ini terserah. Kalau ide saya bikinlah jam yang dari daun. Jadi kayak begini, kayak misalnya daun pisang, kita potong berbentuk bulat, atau kita potong bentuk persegi daun pisang. Lalu nanti titiknya 12 itu pakai daun apa yang berbentuk pandan itu, daun pandan, kita potong ujungnya untuk titik-titiknya. Jam 12, jam 1, jam 2, ujungnya daun pandan itu sebagai titik-titiknya. Lalu untuk untuk jarum panjang, jarum kecilnya dan detiknya juga pakai daun pandan yang panjang yang kita potong jadi seperti daun. Itu nanti ditata aja, nggak usah dilem. Kalau Anda mau di staples terserah, cara mengelemnya gimana terserah ya. Terserah cara mengelemnya bagaimana. Baik, kita lanjut ya. Bikin jam gitu. Lalu kita akan membuat anak-anak tebak-menebak tokoh dengan gambar emoji. Gambarnya udah saya siapkan. Jadi kita ajak mereka baca Kejadian 1-14. Tujuannya adalah Tuhan menjadikan masa-masa yang tetap. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Nah, Tuhan itu kepengen kita melupakan masa lalu kita dan berlari-lari kepada tujuan yang sudah Tuhan siapkan buat hidup kita gitu. Berlari-lari kepada tujuan yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Ya. Nah, kita jelasin ke anak-anak, ada masa sekarang, ada masa lalu, ada masa yang akan datang. Tuhan ingin kita melupakan apa yang di belakang kita, berlari-lari pada tujuan yang ada di hadapan kita. Jangan terus nengok ke belakang, nggak boleh. Karena orang yang lari, terus nengok ke belakang, larinya dia jadi lambat, nggak bisa cepat. Coba aja kita bayangkan kita lari sambil nengok belakang, kan nggak bisa cepat. Nah, kita bikin jam dari daun-daunan, terserah nggak harus daun, boleh. Kita akan tunjukkan dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang telah melupakan masa lalunya.
Dan juga masa lalu yang gelap itu mereka lupakan, dan juga kesuksesan di masa lalu mereka lupakan. Nah, seringkali dikotbahkan melupakan masa lalu itu hanya sesuatu yang negatif gitu. Misalnya itu trauma masa lalu, pengalaman kegagalan masa lalu, gitu-gitu ya. Tetapi sebenarnya melupakan masa lalu itu dua aspek. Termasuk yang harus kita lupakan adalah ini, kesuksesan di masa lalu. Kenapa kok kita lupakan? Jangan sampai kalau kita itu sudah merasa puas, kita tuh sudah merasa hebat, kita tuh sudah merasa keren gitu kan. Oh, tahun lalu aku juara kok, Mami. Aku kan juara 1. Terus kita akhirnya lengah. Akhirnya tahun ini kita nggak bisa mempertahankan juaranya. Karena apa? Melihat ke masa lalu, aku kan juara, aku kan menang. Nggak boleh. Setiap hari kita start dari 0 lagi. Artinya lupakan kegagalan ataupun kesuksesan di masa lalu. Hari ini kita memulai lagi sesuatu yang baru untuk masa depan kita, gitu. Nah, kita akan ajak anak-anak untuk melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab. Ya. Beberapa tokoh dalam Alkitab adalah yang pertama. Gitu. Kita sudah siapkan nih emojinya nih. Kelihatan nggak nih di sini nih? Kelihatan ya? Emojinya ini udah saya siapkan loh teman-teman. Ya, jadi emojinya ini gambar berjalan di atas air. Ya nggak ada gambar berjalan di atas air, jadi terpaksa agak mirip-mirip gitu loh, speedboat. Terus gambar ayam berkokok, terus gambar ikan membuktikan orang ini nelayan, terus gambar telinga karena pernah memotong telinga orang, dan dia menangis dan menyesal. Siapa? Tokoh ini siapa? Suruh mereka tebak. Petrus! Ya, betul. Kalau Petrus selalu menengok ke masa lalu bahwa dia pernah menyangkal Yesus, sampai ayam berkokok itu menandakan dia pernah menyangkal Yesus, dia tidak akan dipakai Tuhan luar biasa. Tidak bisa Tuhan pakai dia kalau dia terus menengok ke masa lalu. Jadi si Petrus ini harus lupakan bahwa dia itu dulu pernah menyangkal Yesus. Dia harus terus menatap ke depan. Makanya dia ini waktu sekalinya dia berkhotbah di hari Pentakosta, lebih kurang 3.000 orang meminta dibaptis atau diselamatkan. Wow. Berikutnya, tokoh berikutnya. Udah saya siapkan, saudara. Tenang aja, saudara. Saya sudah siapkan. Tokoh berikutnya siapa nih yang nggak boleh menengok ke masa lalu nih? Kita siapkan ini nih. Wah. Ada pedang. Orang ini pernah membunuh. Wih, masa lalunya ngeri. Dia seorang pembunuh loh. Lalu dalam sebuah perjalanan, dia melihat sebuah sinar dari surga. Lalu 3 hari matanya pernah buta. Dan dia menjadi seorang penulis surat-surat kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang sudah menjadi sebagian besar tulisan di kitab Perjanjian Baru. Siapa yang tahu? Rasul Paulus. Ya, betul. Jadi kita pakai emoji-emoji. Ini emoji yang ada di WhatsApp kita loh, saudara. Bisa untuk game gitu kan. Jadi ini kertasnya banyak yang kosong. Ini mereka boleh tulis namanya besar-besar. Paulus, Petrus. Terserah mereka ya. Ini makanya ini anunya clue-nya, terus ini jawabannya di sini. Nah, kalau Rasul Paulus terus menengok ke belakang, dia nggak akan bisa jadi rasul yang luar biasa. Karena dia pembunuh loh. Bayangkan adik-adik, anak-anak, dia itu pembunuh loh. Dia harus terus menatap ke depan. Tuhan akan pakai hidupnya untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ya. Nah, salah satunya Paulus juga tidak boleh menengok ke belakang. Wih, aku ini orang Ibrani asli loh. Aku ini muridnya Gamaliel loh. Aku ini disunat dari ke-8 loh. Aku ini dari suku Benyamin loh. Wah, itu kebanggaan masa lalu sama Rasul Paulus dibuang di tempat sampah. Aku menganggap itu sampah. Karena apa? Bahaya kalau Rasul Paulus bangga sama masa lalunya. Itu bisa menghambat dia untuk mengenal Yesus lebih dalam. Gitu. Kita jelaskan ke anak-anak. Gak boleh menengok ke masa lalu itu baik kegagalan, hal-hal yang menyedihkan, trauma-trauma maupun keberhasilan. Kita tinggalkan. Setiap hari harus start dari 0. Bersama dengan Tuhan. Jangan melihat ke belakang. Berikutnya, tokoh berikutnya yang ketiga adalah siapa nih? Yang kita mau ajak mereka untuk melihat. Ya, dia pernah bermimpi, ya kan? Dia pernah bermimpi, lalu berikutnya dia
pernah bermimpi tentang gandum-gandum dan juga tentang bintang-bintang bulan. Dia pernah masuk penjara, pernah dirantai, dibelenggu, dan dia pernah menjadi penguasa Mesir. Ayo siapa yang tahu? Yusuf, ya betul, tulis di sini Yusuf, gitu. Yusuf juga tidak boleh lihat ke masa lalunya, bahwa dia itu pernah dijual, pernah dikhianati kakak-kakaknya, pernah terpisah jauh dari papanya, pernah jadi anak yang dibully. Nggak boleh, dia harus terus lihat ke depan, dia harus ampuni kakak-kakaknya, karena Tuhan mau pakai dia untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel. Menjadi berkat bagi cikal bakal bangsa Israel. Jadi lewat emoji-emoji ini, anak-anak suruh tebak tokohnya siapa. Kalau Anda nanti lupa emoji ini tentang apa, emoji ini tentang apa, Anda bisa lihat penjelasannya di sini. Sudah saya jelaskan semua di sini. Nih. Ya. Ini, jadi clue-cluenya ini, gambar-gambar ini artinya apa? Misalnya, siapakah orang ini? Gitu ya. Siapakah orang ini? Apa yang pernah dialami dalam hidupnya? Berjalan di atas air, ayam berkokok, pernah menjadi nelayan, pernah memotong telinga orang, menyesal dan bertobat setelah menyangkal Yesus. Itu siapa? Oh, kunci jawabannya di sini. Petrus, ya betul. Pernah jadi pembunuh, dalam perjalanan ke Damsyik melihat cahaya dari langit, buta 3 hari. Dia seorang penulis. Siapa? Rasul Paulus. Ya betul. Idenya ini loh, mainan ini dari anak saya Dito. Dia bikin gamenya untuk teman-temannya. Saya culik idenya. Oke. Misalnya, siapa tokoh Alkitab bermimpi? Gandum, bintang, rantai penjara, penguasa Mesir. Wah, ya Yusuf, betul. Kita jelaskan, dia harus tidak boleh menengok ke masa lalunya. Baik, kartu karakternya adalah melupakan apa yang di belakang. Forget, kok forget nih salah nih. Forget what's behind me. Gitu. Semoga kartunya nggak salah ketik ya. Baik. Hari Sabtu. Hari Sabtu kita akan membuat pita penanda waktu. Ya. Tuhan ingin menjadikan masa yang tetap, yaitu hari, bulan, dan tahun yang ditandai dengan benda penerang. Tuhan ingin kita menghargai waktu yang Tuhan berikan sehingga seluruh hidup kita memuliakan namanya, jangan buang-buang waktu. Nah, kita akan membuat pita penanda waktu untuk kisah Rasul Paulus. Ya, sebenarnya saya punya materi lain, tetapi terlalu panjang lebar, yaitu tentang Yusuf. Makanya tadi di alat-alat kan saya tulis karton besar gitu kan, juga pitanya 4 meter gitu kan. Setelah saya renung-renungkan, itu terlalu berat kalau anak-anaknya terlalu kecil, jadi saya ganti tokohnya Rasul Paulus. Nah, ayo kita baca kisah Rasul 19, minta Ibu Marta yang bacakan ya, tolong di-unmute dulu Bu Marta. Kisah Rasul 19, ayat 7-10 minta tolong kesediaan Ibu Pendeta Marta dari Lawang yang membacakan buat kita. Kisah Rasul 19 ayat 7-10. Kisah Rasul 19 ayat 7-10. Boleh Ibu Pendeta Marta yang bacakan buat kita. Kisah Rasul 7-10, jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oke. Luar biasa ya, saya akan jelaskan. Terima kasih Ibu Pendeta Marta, bisa di-mute lagi. Saya akan jelaskan penjelasannya seperti ini. Jadi dalam waktu 2 tahun, Rasul Paulus itu bisa dipakai Tuhan sehingga pelayanannya bisa menjangkau seluruh Asia. Bayangkan tuh, dalam waktu 2 tahun loh seluruh Asia itu terjangkau. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Wow, keren banget ya.
Tadinya dia mengawali muridnya hanya dengan 12 orang. Kita lihat ayat 7 ya. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Pertamanya Rasul Paulus nggak bikin pemuritan. Pertamanya dia cuma khotbah biasa. Khotbah lagi. Ternyata dievaluasi dalam 3 bulan nggak terjadi apa-apa. Kalau di khotbah-khotbahin doang nggak terjadi kegerakan. Lalu Rasul Paulus mengganti strategi. Dia latih 12 orang itu lewat pemuritan dan kelasnya itu berlangsung setiap hari. Berapa lama? 2 tahun. Baru setiap hari pemuritan 2 tahun, 12 orang ini dimuridkan terus. Bukan dikhotbahi, dimuridkan. Beda loh ya, mendengar khotbah dengan dimuridkan itu beda. Dimuridkan itu artinya lewat pembapaan dan lewat pengajaran. Jadi ada hubungan keayahan dan anak rohani dan ada hubungan guru dan murid itu berjalan bersama dalam pemuritan. Nah, murid-muridnya ini bisa dipakai Tuhan menjangkau Asia hanya dalam waktu 2 tahun. Halo. Jadi 2 tahun ini sangat berharga sekali tidak disia-siakan oleh Rasul Paulus. Tadinya 3 bulan ini terbuang percuma, dikhotbahin, kok nggak terjadi apa-apa nih 3 bulan. Rasul Paulus merasa sayang dengan waktu 3 bulan yang terbuang percuma ini. Akhirnya dia ganti strategi, pemuritan aja. Bener, dalam waktu 2 tahun, pemuritan seluruh Asia terlayani. Nah, Rasul Paulus adalah orang yang sangat menghargai waktu yang Tuhan berikan. Oleh karena itu ia menulis surat kepada jemaat yang di Efesus agar mereka menggunakan waktunya dengan bijaksana. Bisa kita baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Jadi kita ajak anak-anak membuat pita penanda waktunya Rasul Paulus. Kalau 2 tahun itu dianggap 1 bulan itu 1 sentimeter, berarti pitanya nanti diukur sepanjang 24 cm. Kan 12 kali 2 tahun ya. Lalu 3 bulannya kita pakai pita warna lain, hanya 3 bulan itu 3 cm. Terus kita lem, kita tempelkan di karton lalu diberi keterangan. Seperti ini ya, ini yang WordPress punya. Kalau ini yang sudah saya foto di Paint. Jadi ini kecil-kecil ya saudara, kecil-kecil. Ini seperti satu kotak ini mewakili 1 cm, tapi nggak perlu anak-anak pitanya dikasih garis-garis ini, nggak perlu. Ini saya cuma menunjukkan bahwa ini 24 cm. Jadi ini 1, 2, 3, 12 sampai 24. Ini dimulai dari 1 lagi tahun kedua sampai bulan ke-12. Yang ini hanya 3 bulan. Jadi kita jelaskan ke anak-anak 3 bulan ini waktu yang terbuang percuma. Rasul Paulus nggak mau seperti ini. Lalu dia bikin pemuritan dalam 2 tahun seluruh Asia terlayani. Wow, keren banget. Kartu karakternya adalah bijak menggunakan waktu. Wise use of time. Gitu ya. Hari Minggu kita akan ajak mereka dekoratif chef, yaitu menggunakan belimbing atau menggunakan pepaya yang ukuran paling kecil. Jadi seperti ini ya. Belimbing itu kalau kita potong ujung-ujungnya, terus kita buang itu pinggiran-pinggirannya, kita cuci bersih. Terus kita potongnya, misalnya belimbingnya begini, kita potong seret. Potongannya itu akan berupa star. Makanya belimbing itu bahasa Inggrisnya star fruit. Ya, akan berbentuk bintang. Pepaya juga sama, cuma pepaya kurang begitu jelas bentuknya kalau Anda pakai pepaya yang terlalu besar. Cari pepaya itu yang kecil aja. Terus kita cuci bersih, kita buang ujungnya, terus kita kupas dulu, terus kita potong. Set. Kenapa kita kupas dulu, nanti setelah buat mainan ini boleh mereka makan gitu kan. Kita kupas, itu nanti lihat bentuknya dalamnya itu akan seperti bintang gitu. Bedanya kalau belimbing itu bintangnya tengahnya nggak bolong, tapi kalau yang pepaya itu tengahnya bolong. Jadi kita ngajak mereka dekoratif chef. Jadi nampan yang untuk menaruh yang sudah dipotong itu kita sendirikan. Terus kita pakai nampan kosong. Jadi waktu nanti beraktivitas ini dipindahkan sambil ditata di nampan yang kosong. Natanya gimana? Terserah mereka. Mau dibikin melingkar kah? Mau dibikin seperti begini kah? Atau dibikin sudut ke atas? Terserah mereka. Itu namanya dekoratif chef, itu menghias sesuatu dengan makanan. Ya, kita akan lihat di sini.
tujuannya Tuhan adalah hidup kita itu harus seperti bintang-bintang bercahaya di langit untuk kemuliaan namanya. Bedanya dengan yang hari Selasa tadi kan kita menjadi terang untuk dunia. Kalau ini adalah terang kita harus menuntun banyak orang kepada kebenaran. Minta tolong Bapak Jamhari baca untuk kita Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Minta kesediaan Bapak Jamhari untuk bacakan untuk kita. Daniel 12 ayat 3. Ya, silakan. Daniel 12 ayat yang ke-3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Wow, terima kasih Pak Jamhari untuk bantuannya, boleh bacakan buat kita. Jadi seperti ini ya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita bercahaya itu tidak cuma sekedar bercahaya dalam kegelapan, menerangi kegelapan, tapi nuntun mereka kepada kebenaran gitu. Itu kita jelaskan ke anak-anak. Caranya adalah begini. Ya, ini gampang loh cari belimbing di pasar atau cari pepaya itu nggak mengenal musim, selalu ada. Jadi setelah ini kita potong, motongnya harus kelipatan 2, nggak boleh ganjil. Misalnya motongnya 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kenapa begitu? Kita akan baca ayat ini berulang-ulang. Setiap kali ada kata bintang-bintang, maka mereka harus mengambil 2 buah belimbing atau 2 buah pepaya ini dipindahkan ke piring yang kosong sambil ditata. Jadi misalnya kayak gini nih. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti, terus mereka pindahin, bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Lagi, kita baca lagi. Baca lagi, kalau ada kata bintang-bintang, pindahin lagi. Nah, waktu memindahkan itu harus nggak boleh acak-acakan, harus ditata yang rapi, namanya aja dekoratif chef, ya kan? Setelah dipotong, kita akan ada 2 irisan belimbing atau pepaya, kita pindahkan ke nampan. Terus ulang. Jadi hari ini kita nggak banyak ngomong nih hari Minggu, hanya kita seru-seruan dengan itu, dan ayatnya ini otomatis ketika diulang-ulang mereka sadar bahwa mereka menuntun banyak orang kepada kebenaran. Narasinya seperti ini. Jadi bagaimana caranya agar hidup kita bisa menjadi bintang bercahaya? Ya betul, kita harus bijaksana. Bijaksana itu apa? Menuntun banyak orang kepada kebenaran. Contoh, misalnya temanmu bohong, kamu nasehatin, jangan bohong lagi dong. Misalnya temanmu marah-marah, kamu nasehatin dengan baik-baik. Marah-marah itu nggak baik loh. Doakan dia biar dia bertobat. Contohnya seperti itu. Gimana sih caranya agar kita bisa bijaksana? Caranya kita harus menggunakan waktu dengan bijak. Kalau kita menggunakan waktu dengan bijaksana, kita akan jadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana bisa menuntun orang-orang kepada kebenaran. Kita jelaskan kayak gitu ke anak-anak. Hari Senin. Hari Senin kita bermain kecepatan gitu ya. Nanti kita siapkan 2 gelas bekas air kemasan. Terus kita akan print ini Kronos dan Kairos. Ini kalau besar ukurannya Anda print yang kecil aja, terus Anda pakai isolasi bening ditempelkan di gelas itu supaya jelas mana yang Kronos, mana yang Kairos gitu. Setelah itu siapkan cotton bud di tempat lain. Setiap kali kita mengatakan Kronos, hal-hal yang berupa Kronos, dia harus letakkan satu cotton bud di gelas yang namanya Kronos. Kalau kita mengatakan hal-hal yang Kairos, mereka harus pindahkan cotton bud itu di gelas yang tulisannya Kairos. Gitu. Supaya apa? Supaya antara Kronos dan Kairos ini mereka tahu membedakannya gitu. Jadi supaya seperti kayak orang milih A atau B tapi ini pakai benda gitu loh Saudara. Nah, kita jelaskan. Nah, di sini ada artikel yang untuk papa mama.
Ya, karena tidak semua papa mama itu paham tentang apa itu kairos, apa itu kronos. Saya berikan artikelnya. Halo, artikel dari Bapak Pendeta Bigman Sirait ini bukan untuk anak-anak ya, jangan dibaca untuk mereka-mereka tambah pusing nanti. Ini hanya untuk papa mama supaya papa mama tahu, oh yang dimaksud bugris kronos kairos tuh itu toh. Oh ya paham. Setelah papa mama paham, baru ngajarin ke anak-anak. Jangan sampai papa mama sendiri nggak tahu apa itu kronos, apa itu kairos gitu kan. Nah, mungkin Anda berpikir kayak gini, Kris, itu bukannya terlalu berat tuh. Ngajarin anak-anak kronos kairos, aku ya dapatnya waktu sekolah teologi ya loh. Enggak, saudara, enggak terlalu berat. Itu cuma ngajari anak-anak membedakan kok. Kalau kronos itu sesuatu yang rutin, sesuatu yang berjalan. Waktu kita itu berjalan terus itu namanya kronos. Kairos itu kesempatan yang kalau kita nggak ambil itu bisa hilang, bisa lewat. Gitu. Nggak bisa diulangi lagi. Contoh bangun pagi itu kronos, setiap besok kita bangun pagi. Kecuali kita mati, ya udah kita nggak akan bangun pagi lagi. Setiap pagi kita bangun. Gitu. Itu namanya apa? Kronos. Kalau kairos itu apa? Hari ini kita tampil di televisi. Gitu. Akan di syuting. Live streaming. Nah itu kairos. Mau diulang lagi tahun depan, ya kalau nggak diundang sama televisinya lagi. Kalau nggak diundang lagi nggak bisa dong. Nah itu namanya kairos, nggak bisa diulangi, itu kesempatan emas. Nah gampang kok jelasin itu ke anak-anak. Jangan Anda berpikir kayak orang teologi, nggak usah berpikir gitu, ya kan? Tergantung cara penyampaian kita. Anak-anak kalau tahu antara kronos dan kairos, mereka akan jadi anak yang beda. Buktikan sendiri, ya kan? Kita jelaskan dalam bahasa Yunani, waktu itu mengenal dua kata, kronos dan kairos. Kronos itu apa sih anak-anak? Kronos itu waktu yang terus berjalan dari detik ke detik, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dasawarsa ke dasawarsa, abad ke abad, zaman ke zaman, dan seterusnya. Kalau kronos, yang terjadi pada kronos itu apa? Semua yang terjadi di waktu kita itu disebut kronos. Hal-hal yang rutin, makan, minum, tidur, bekerja, olahraga, mandi, dan seterusnya. Ya kan, sekolah dan seterusnya. Nah, orang yang bijaksana akan mengisi kronosnya dengan hal-hal yang terencana, tidak membiarkan waktunya terlewat begitu saja. Dia punya planning, dia punya rencana. Aku tahun sekian, umur sekian sudah harus tamat SD. Aku umur sekian-sekian, aku harus sudah jadi sarjana. Aku umur sekian-sekian harus begini. Dia punya rencana gitu. Kalau kairos itu adalah waktu khusus yang nggak bisa diulangi lagi. Kairos itu kesempatan yang ada dari waktu ke waktu. Jadi kairos ini ada di dalam kronos, tetapi kronos itu belum tentu mengalami kairos kalau kita tidak menangani kronos ini dengan baik. Nah, contohnya kayak gini. Gelasnya udah kita siapin, cotton bud udah kita siapin. Nah, kita kasih contoh soalnya. Menggosok gigi, itu kronos atau kairos? Oh, kronos. Mereka akan masukkan cotton budnya di gelas yang ada tulisannya kronos. Kalau ujian kenaikan kelas, kairos, karena itu kan nggak setiap hari ada ujian itu. Kalau nggak lulus ya udah nggak naik. Menyesalnya berapa lama? Setahun. Kenapa menyesal? Karena waktu kairos datang nggak siap. Di kronosnya ini nggak belajar sungguh-sungguh. Kayak gitu. Sekarang itu cuma latihan-latihan ya. Setelah ini soal yang sebenarnya. Daud menggembalakan kambing domba setiap hari. Itu kronos atau kairos? Kunci jawabannya saya tulis nih. Jangan sampai papa mama juga salah jawab nih. Kronos. Daud terbiasa. Ada kata kuncinya terbiasa di sini. Daud terbiasa melawan singa dan beruang untuk menyelamatkan kambing domba. Apa? Kronos. Karena ini terbiasa. Itu berarti kronos sering dihadapi. Daud bangun pagi setiap hari. Kronos. Daud disuruh papanya ngantar makanan ke kakak-kakaknya. Nah, itu kairos. Karena nggak setiap hari dia ngantar makanan buat kakaknya. Ini kesempatan emas. Karena justru gara-gara Daud taat inilah dia bisa bertemu dengan Goliat dan dia menang. Coba kalau saat itu dia nggak taat. Nggak mau apa? Aku nggak mau ngantar makanan buat kakak-kakak. Capek ah. Kalau dia nggak mau ya hilang. Kairosnya ini hilang. Nggak akan ketemu dengan Goliat dia. Daud bertemu Goliat dalam peperangan dan dia menang. Atas pertolongan Tuhan. Apa itu? Kronos atau kairos? Kairos. Karena kan Daud itu bukan tentara, dia seharusnya nggak ada di situ.
Gara-gara dia taat sama orang tuanya aja, makanya dia bisa ketemu Goliat dan menang. Perang menang. Kesimpulannya, orang yang mengisi kronosnya dengan baik, ketika kairos itu tiba, dia available atau siap. Contoh, Daud udah terbiasa tuh secara kronos tuh rajin bangun pagi, disuruh papanya apa-apa taat, menggembalakan kambing domba. Kalau kambing dombanya ada singa atau beruang menyerang, dia udah biasa ngelawan mereka dengan pertolongan Tuhan. Maka ketika kairos atau kesempatan emas itu tiba saat melawan Goliat, Daud tuh siap. Jadi Daud nggak bilang sama Saul, sebentar ya Raja Saul, aku tak latihan dulu ya. Itu Goliat suruh nunggu dulu. Jangan sekarang perangnya, aku tak latihan dulu. Ada nggak raksasa lain yang tak pakai latihan? Enggak. Waktu ketemu dengan Saul, Daud sudah ngomong, Raja Saul, hambamu ini biasa mengalahkan singa dan beruang pada saat menggembalakan kambing domba. Biasa, terbiasa, itu apa? Kronos. Orang yang mengisi kronosnya dengan baik, rajin, taat, setia, mengasihi Tuhan, dan seterusnya. Ketika kairos itu datang, dia siap. Pakai latihan-latihan. Daud gak bilang sama Raja Saul, gini aja, itu ya, Goliat itu suruh tampilnya besok pagi aja, sore ini aku latihan dulu. Enggak, langsung. Kenapa? Sudah terbiasa mengisi kronosnya dengan mengandalkan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sudah terbiasa menyebut nama Tuhan. Makanya waktu perang dia bilang, kamu datang dengan pedang, dengan tombak. Aku datang dalam nama Tuhan. Kamu sudah menghina barisan Allah yang hidup. Kamu orang yang gak bersunat. Wah, Daud berani banget. Dia imut-imut. Sementara itu raksasanya gede banget. Dia gak takut. Kenapa? Imannya udah terbiasa dilatih pada saat kronos. Sehingga waktu kairos datang, dia sudah available atau siap sedia. Wow, ini pelajarannya lumayan dalam. Anda harus bisa jelaskan ke anak-anak dengan bahasa mereka ya. Dengan bahasa anak-anak ya. Jadi semua kebiasaan baik yang kita lakukan itu akan menjadi karakter. Sehingga karakter kita itu menyebabkan ketika kesempatan itu tiba, karakter kita sudah siap. Gitu loh. Kita jelaskan ke mereka kayak gitu. Contohnya yang gampang di kehidupan mereka deh. Kalau kalian malas belajar, ada PR nggak mau ngerjakan, ada ulangan nggak mau latihan. Dalam kronos, maka ketika kairos atau ujian kenaikan kelas itu tiba, kalian bisa gagal, bisa nggak naik. Kenapa? Karena kronosnya ini nggak diisi dengan baik, waktunya ini nggak diisi dengan baik. Sehingga ketika kesempatan emas itu tiba, terlewatlah kesempatan itu, kalian gagal. Mau nggak kayak gitu? Nggak mau mama. Makanya jangan meremehkan yang kronos. Kronos ini penting. Kronos ini akan kita isi dengan baca Alkitab. Setiap hari memuji Tuhan. Setiap hari berdoa. Membaca buku. Belajar. Mengembangkan talenta. Mengembangkan leadership. Kepemimpinan. Bla 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 bla. Gitu. Karena apa? Nanti suatu saat kesempatan tiba. Siapa di sini yang mau mewakili kelas kita lomba puisi tingkat provinsi? Saya, Kak. Loh, kamu kok berani, Grace? Iya, saya setiap hari latihan baca puisi di rumah karena saya suka baca puisi. Coba dites. Dites berhasil. Mewakili sekolah tingkat provinsi. Kayak gitu loh, teman-teman. Kalau dia nggak pernah latihan, pas dites, siapa yang mau mewakili sekolah lomba puisi tingkat provinsi? Nggak berani aku, Kak. Aku nggak pernah latihan, Kak. Hilang nggak kesempatannya? Hilang. Diambil orang lain. Kairosnya hilang. Belum tentu tahun depan ada lomba puisi lagi. Nah, kita jelasin ke anak-anak kayak gitu. Ya, kronos dan kairos. Di sini kartu karakternya siap, available. Ya, aku akan selalu menangkap setiap kesempatan dengan cara mengisi hari-hariku dengan rutinitas yang baik karena aku ingin melakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Seperti itu sudah selesai 1 minggu. Sebelum nanti tanya jawab, saya akan saya akan mengajak Anda melihat, ada yang admit ya, saya admit dulu deh. Saya akan mengajak Anda melihat materi yang perlu kita siapkan untuk untuk minggu depan.
ya, alat-alat yang kita perlu siapkan untuk minggu depan. Yaitu minggu ke-6. Ya, alat-alat yang perlu kita siapkan untuk minggu ke-6 adalah hari Selasa 1 porsi makanan kesukaan anak Anda. Terserah, mau permen kah, mau Indomie kah, kok nyebut merek ya kan, mau apalah, pokoknya makanan kesukaan dia, bakso lah, apalah. Hari Rabu kita membutuhkan 1 kotak bekas sabun atau pasta gigi. Saya ada punya contoh-contohnya di sini. Seperti ini ya, bekas-bekas begini. Tunggu ya, saudara. Saya punya banyak nih, saya simpan ya. Saya punya kotak-kotak kayak begini. Ini pasti berguna nanti. Yang bekas-bekas aja, nggak usah khusus beli barangnya. Jadi seminggu ini tolong kerdus-kerdus jangan dibuang. Seminggu ini ya, sayang ya, jangan dibuang ya. Persiapan untuk Senin depan. Lalu kita membutuhkan juga paku bin. Saya lupa siapkan paku bin ya deh, saudara. Suami saya akan bantu carikan. Ya, itu saudara. Oke, supaya Anda tahu paku bin itu kayak apa sih. Ini loh saudara, paku bin kayak begini loh. Ini loh. Jelas ya? Kenapa kita pakai paku bin ini? Ujungnya pegangannya ini aman. Memang kita pakai ujung yang ini, tapi ini pegangannya aman. Kalau yang jarum untuk menjahit, itu kan ujung-ujungnya juga runcing semua, bahaya. Lebih aman yang paku bin begini. Tolong siapkan 1 aja. Nggak usah banyak-banyak, tapi kalau Anda nggak punya, terpaksa beli, itu isinya banyak, simpan aja. Nanti suatu saat pasti akan terpakai lagi. Ya. Dan itu murah. Ya. Berikutnya, minggu depan, kita akan membutuhkan, hari Kamisnya, kita membutuhkan koin. Uang koin. Terus 1 lembar kertas emas. 1 lembar itu kecil aja, nggak usah beli yang besar, saudara. Kertas emas untuk membungkus koin ini. Kita akan membuat koin-koin emas. Untuk Kamis depan, 1 koin aja cukup. Tetapi saran saya, kalau Anda itu punya dana, punya berkat, coba pergi ke Indomaret. Beli yang udah koin emas, yang coklat yang udah dibungkus kertas-kertas emas, ada ya di Indomaret ya. Saya lupa harganya berapa tuh, 1 renteng itu belinya 1 renteng gitu. Kalau di luar pulau nggak ada Indomaret, ya udah deh beli kertas warna emas sama koin biasa, nanti kita bungkus-bungkus gitu. Tapi kalau Anda bisa beli di Indomaret yang udah jadi, itu keren, anak-anak seneng tuh mainan koin. Berikutnya kita akan membutuhkan hari Jumatnya tali rafia lebih kurang 5 meter. Warnanya terserah. Hari Sabtunya kita membutuhkan print. Nanti akan saya bikin desainnya, gambar bibir. Lalu 2 buah stick. Sticknya bisa pakai stick ice cream, stick balon, atau kita juga bisa pakai sticknya itu sumpit untuk makan mie itu loh, saudara. Bisa. Ya, 2 buah stick karena kita nanti akan pakai 2 buah gambar bibir. Hari Minggu kita akan enggak butuh apa-apa, cuma butuh pemutar suara, maksudnya laptop atau handphone atau apa, saya akan menghadirkan suara binatang tertentu hari Minggu. Hari Senin cuma butuh Alkitab tok, enggak butuh yang lain. Tapi yang ini, saudara, waktu saya ngedit tadi, saya hapus semua yang kamera, tapi harusnya Anda tetap siapkan semua kamera ya, karena saya bikin lomba loh minggu ini. Minggu ini lombanya, siapa family yang paling rajin kirim foto setiap hari dalam 1 minggu ini akan mendapat hadiah spesial dari Yayasan Jenius Syarah Alkitab. Kirim ke alamat Anda. Dan hadiah spesialnya ini untuk anak-anak Anda. Jadi saya minta siapa yang keluarga yang ngirim paling banyak. Selasa ngirim, Rabu ngirim, Kamis ngirim, Jumat ngirim, Sabtu ngirim. Wah, itu nanti menang ya, dapat hadiah. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang udah ngirim fotonya juga, sudah memberkati Indonesia lewat foto-foto Anda dan video anak-anak Anda. Tapi minggu ini benar-benar saya jadikan lomba. Saya tantang nih Kak Sylvia Yarangga yang kemarin katanya mengusulkan lomba, tapi lombanya lomba intonasi antar family atau lomba mimik muka antar family. Ternyata minggu ini waktu saya mencoba membuat materinya itu belum ada yang klop dengan metode itu. Jadi saya ganti lombanya, yaitu lomba mengirimkan foto sebanyak mungkin. Baik.
Apakah ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya, meng-unmute dirinya sendiri untuk boleh bertanya sesuatu. Silakan. Duh, mata saya pedih, saudara, karena kemasukan keringat. Silakan yang mau bertanya, silakan. Bu Marta, ada yang nggak jelas nggak? Oh iya, kartu karakternya, saudara. Aduh, saya hampir lupa. Kartu karakternya itu di yang ikut grup WhatsApp dapat, tapi kalau yang di website harus download. Kartu karakternya coba saya buka dulu supaya Anda paham, udah disiapkan oleh suami saya walaupun kami laptop suami saya sedang trouble. Dia dengan waktu yang singkat karena harus berbagi laptop dengan saya dan anak saya. Ini, kelihatan nggak? Halo, kelihatan atau enggak? Kelihatan ya? Ini kartu karakter kita. Kalau yang nggak ada jumlahnya di sini berarti pakai kartu karakter yang nomornya. Kan setiap kartu karakter ada nomornya. Kalau nomornya yang berulang dari karakter yang dulu, berarti Anda pakai kartu karakter yang dulu. Makanya kartu karakternya ini warnanya nggak seperti biasanya karena laptop suami saya sedang diperbaiki. Jadi ini yang sementara dulu. Gitu ya. Oke, ini yang forget nih udah ganti forget. Udah Mas suami saya sudah diedit. Jadi ini nggak ada yang salah ini. Ini semua sudah keren. Ya, wise use of time, forget what's behind me, be a guide, jadi penuntun, terus available, tersedia, to inspire, gambar center nih, jadi inspirator. Gambarnya ketangkap tadi? Ketangkap gambarnya? Ketangkap ya? Kalau di website, teman-teman yang di website mungkin nggak ikut WhatsApp penggiat anak, nggak ikut WhatsApp family, Anda bisa lihat kartu karakternya itu di sini. Sudah saya muat, Anda bisa download. Kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, paling bawah sendiri. Di sini ada tulisan kartu karakter. Nih. Kartu karakter minggu ini Anda klik di sini itu akan terdownload. Ya, teman-teman yang mengikuti dari Facebook bisa diperhatikan di bagian bawah ada kartu karakter minggu ini terdownload di sini. Nanti saya upayakan kartu karakternya itu bisa terlihat. Ini karena tadi suami saya sudah istirahat, saya nggak tahu caranya bagaimana. Begitu. Baik. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Yang mau bertanya? Atau ada yang mau mengungkapkan bagaimana pengalamannya bermain bersama anak-anak? Shalom Pak Peter. Pak Peter Okoare, ada suaranya kah? Mungkin Pak Teddy nih. Pak Teddy adalah seorang guru sekolah Alkitab nih beliau. Saya mau tanya pendapat dia. Menurut Pak Teddy nih, kira-kira mengajarkan Kronos dan Kairos ke anak-anak dari sejak kecil ini sudah perlu atau bagaimana nih pendapat Bapak? Terlalu berat atau gimana nih? Silakan Pak Teddy. Pak Pendeta Teddy dari Mundung, dari Sulawesi Utara. Ya, Silakan, Pak. Selamat malam. Malam. Sorry, tadi baru pulang ibadah, jadi bergabungnya terlambat sedikit. Nggak apa-apa, Pak. Minta komentar Bapak tentang Kronos dan Kairos tadi, apakah terlalu berat untuk disampaikan ke anak-anak atau bagaimana menurut pendapat Bapak? Atau perlu atau bagaimana? Kalau walaupun hanya sepintas saya dengar, Ya. mungkin sangat perlu sekali nih di era sekarang karena anak-anak sekarang kan, udah biasa mainan Android, ya. Membuang waktu ya, banyak membuang waktu sia-sia ya. Tapi mereka kan nonton film-film kartun-kartun, permainan-permainan game. Yeah. Nah, itu perlu salah satu menyeimbangkan pemahaman tentang waktu. Ya itu sangat perlu sekali ini. Ini nanti saya mau kasih tahu kepada guru-guru sekolah minggu. Ya. Supaya saya udah terima itunya, cuma tinggal di download aja. Share, ya. Nah, Pak Teddy kan itu kan saya rasa sangat perlu sekali. Kalau perlu ya. Walaupun saya baru dengar sepintas beberapa menit, tapi saya lihat, saya sudah memahami.
Wah, ini sangat bagus sekali ini buat anak-anak sekolah minggu, ya, Iya. buat anak-anak baik juga anak-anak remaja, pemuda remaja Betul. itu sangat perlu Betul. sekali supaya mereka memahami Alkitab dengan baik dan benar, dan lebih jauh mereka lebih cinta Tuhan. Tuh. Itu aja. Wow, terima kasih Ya, Bapak. Iya, terima kasih. Jadi teman-teman, jangan mengkotak-kotakkan. Wah, ini terlalu berat untuk anak-anak. Jangan. Seperti yang dibilang Pak Pendeta tadi, anak-anak sekarang perlu ini. Jadi waktu menceritakan penciptaan bulan, bintang, matahari, saya 80% materi ini seminggu ini bicara tentang waktu. Karena matahari, bulan, bintang penanda waktu. Saya ajari mereka penting dan tidak penting, utamakan yang penting, jangan sampai menyesal, apa itu kronos, apa itu kairos. Pokoknya minggu ini kita ublek-ublek soal bagaimana bercahaya, menuntun orang, bijaksana, menggunakan waktu, bla 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 bla. Wow, kalau materi ini ternyata nggak cuma untuk family. Ada Ibu Marta praktekkan di sekolah minggu ya kemarin. Terus ada sebuah sekolah, saya nggak sebutkan, di Kalimantan, kemungkinan besar kalau Tuhan mengizinkan semua untuk kemuliaan Tuhan akan dipakai menjadi materi agama di sekolah mereka. Yang harian. Jadi setiap hari mereka ada muatan rohani buat murid-muridnya, kemungkinan akan pakai materi family ini. Anak SMP loh. Jadi materi ini sebenarnya nggak dibatasi hanya sampai umur 12 saja. Kalau Anda bisa membahasakan untuk anak lebih besar, intisari materi firman-nya dan metode-metodenya. Jadi jangan punya pengkotak-kotakan pikiran anak SMP itu nggak suka game. Anak SMP itu nggak suka handicraft. Anak SMP itu nggak suka apa misalnya menghias roti lah, main center, apa morse itu kan anak kecil. Siapa bilang belum tentu. Jadi semua materi jenis syarah Alkitab yang saya rancang untuk anak kecil, ada seorang pembina remaja di Palembang namanya Kak Heni, itu dia praktekkan untuk anak remaja. Ternyata anak remaja juga suka mainan roti, hias roti, anak remaja juga suka main morse, main ini. Jadi siapa bilang kreativitas itu hanya untuk anak kecil? Anak remaja pun mereka kita ajak kreativitas, mereka juga exciting, semangat kayak gitu. Saya senang tadi Pak Teddy mengatakan akan men-sharingkan materi ini ke guru sekolah minggu. Jadi kerennya apa? Bisa untuk family, bisa untuk sekolah minggu, bisa untuk materi di sekolah-sekolah. Nah, saya dorong, ayo nih mumpung masa pandemi nih. Anak-anak kan bergadget terus gitu, banyak waktu dibuang untuk gadget kan. Suruh mereka punya keseimbangan waktu dengan membaca buku, baca Alkitab, baca buku rohani, baca ilmu pengetahuan, mengembangkan talenta, dan sebagainya. Karena banyak waktu banyak waktu luang yang harus mereka bijaksanai. Dan kita sebagai orang tua jangan cuma cerewet aja, kok main HP terus, kasih mereka pengertian dengan firman selama materi seminggu ini. Baik, saya minta komentarnya Ibu Marta dong. Saya minta komentarnya Bu Marta, pengalaman mempraktekkan materi ini di sekolah minggunya kemarin. Silakan Bu Marta. Iya, silakan Bu Marta. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Puji Tuhan. Hari Minggu kemarin saya praktek tentang ini yang bikin puzzle itu ya. Bikin puzzle. 4 macam tanah hati ya. Untuk anak usia 13 sampai 12 tahun. Ya, nah kebetulan juga kok pas gitu. Si Meme ini usia 3 tahun, Dio 8 tahun, kemudian Excel itu usianya 13 tahun. Nah, jadi puzzle itu saya pecah-pecah sesuai dengan ini usia mereka. Ya. Jadi 4, jadi 6, jadi 12 gitu. Dan mereka enjoy, mereka asik gitu ya mengerjakannya gitu. Dan yang untuk yang materi yang baru ini juga sangat menarik menurut saya ya. Bagus sekali gitu. Memang anak-anak sekarang ini mungkin mulai belajar BDR tuh mulai belajar di rumah. Tapi tetap aja BDR kan nggak sepanjang jam mereka belajar di sekolah dari jam 7 sampai jam 2 sampai jam 3. Ini kan hanya sampai jam 11, setengah 12. Setelah itu kembali mereka begini kan. Itu yang kita bisa masukkan praktek-praktek dari materi yang di sepanjang minggu ini, saya rasa begitu. Jadi mereka juga belajar untuk lebih ini memanfaatkan waktu, lebih bijaksana lagi memanfaatkan waktu.
Ya, mudah-mudahan kita bisa praktekkan bersama dengan anak-anak. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi kita jangan cuma cerewetin anak-anak, jangan main HP terus, tapi isi mereka dengan firman sampai mereka itu nancep gitu. Firman Tuhan kan berkuasa mengubahkan kan. Kasih mereka pengertian. Jangan sampai kamu seperti toples ini gak bisa ditutup waktu tua. Kamu menyesal loh kalau kamu buang-buang waktu. Bukan berarti mama gak boleh kamu main handphone. Tapi waktu sisa saja. Yang awal-awal utamakan waktu energimu masih kuat, pagi kamu masih konsentrasi, bangun habis sarapan masih seger otaknya, itu diisi hal-hal yang bermanfaat. Sisa waktunya kalau udah capek ya udah nggak apa-apa, sisa waktu saja. Apa itu kairos, apa itu kronos, bagaimana Rasul Paulus membedakan 3 bulan yang sia-sia ini, bukan sia-sia, nggak membuahkan hasil, udah ganti metode 2 tahun memenangkan Asia. Ngajarnya tiap hari, dia nggak ada gunakan 1 hari pun terlewat tanpa ngajar. Dia ngajar tiap hari, 1 Asia dimenangkan, bla 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 bla. Itu membuat mereka, gini ya mami, gini ya papi. Jadi waktu kita 1 kali cuma tinggal ngingatkan aja, ingat firman Tuhan, apa itu kairos, ayo apa itu kronos, dia langsung tahu, langsung taat. Gitu. Minta komentarnya Pak Jamhari nih. Apa yang mungkin Pak Jamhari mau sampaikan sesuatu, silakan. Iya. Iya, terima kasih. Saya hanya selalu terbayang-bayang gitu loh, Ses. Saya ini sudah 3 bulan, hampir 4 bulan tidak pernah ketemu anak-anak. Jadi cara kami itu supaya ada hubungan dengan mereka lewat WhatsApp. Dengan ya pertanyaan-pertanyaan kuis Alkitab. Ya tentu ada embel-embel hadiah, dan dengan metode pengajaran seperti ini semuanya masih kami simpan, kami timbun, kami akan lakukan tahun depan, Sis. Januari ya? Iya. Jadi nantilah kita mau ada pertemuan besar untuk tahun depan. Jadi supaya apa ya? Ini variatif sekali, serius. Dibanding apa yang sudah pernah kami coba dengan gandum emas ya. Sorry menyebutkan ya, dengan ini terlalu teoritis, jadi kadang-kadang kaku, kadang anak-anak gitu loh. Nah, ini sangat menarik terus terang aja. Jadi apalagi ya? Oh iya. Ini beberapa masukan, saya sering tanya orang tua, bayi pun, Bu, gimana anaknya? Nggak suka itu dengar yang dibaca, senangnya lihat YouTube, film-film yang ini, yang super bohong, super. Iya, Ses. Jadi benar-benar masa pandemi ini saya pakai untuk menimbun. Nanti saatnya benar tahun depan kami mau terapkan itu. Dan saya malam ini setengahnya agak nyesel, ya. Beberapa nama-nama yang tempo hari saya sarankan untuk masuk, saya lihat di FB, saya sambil perhatikan FB, Ses. Iya. Orang ini ikut nggak? Ternyata nggak ada. Aduh, aman begitu, Ses. Ya semoga mereka memang benar-benar sibuk aja, Ses. Itu aja. Iya, baik. Terima kasih. Iya. Maju terus, Ses. Saya hanya berpikir ya, dari JCA ini begitu banyak yang sudah dikorbankan. Saya yakin percaya ini semata demi Tuhan. Amin. Nggak ada motivasi yang lain. Maju terus. Amin. Iya, puji Tuhan. Jadi untuk materi gandum emas saya akan komentari. Materi gandum emas itu kerennya karena dari Kejadian sampai Wahyu itu dia komprehensif, semuanya dibahas sampai Wahyu. Tinggal kita gurunya kalau pakai materi gandum emas itu pandai-pandai untuk dia kan ada banyak idenya. Kalau saya takutnya guru-guru gini, karena dia banyak ide, terus aktivitasnya ini dalam satu materi bisa metodenya 5-6, lalu kita kok banyak sekali, akhirnya nggak dipakai semua lah, itu jangan ya. Sebenarnya gandum emas itu keren karena dari Kejadian sampai Wahyu sampai Maleakhi semua dibahas, tentang perpuluhan, tentang apa semua dibahas sampai Wahyu. Itu dari umur kecil ada semua bukunya, ada per tahun, bukunya per usia. Jadi, gereja saya yang di Kota Wisata Batu juga pakai gandum emas, keren. Jadi teman-teman yang udah punya buku dan terus mau menerapkan materi ini di sekolah minggu, mungkin dicontek metodenya saja, boleh. Atau materinya mau pakai materi JCA ini juga boleh. Memprovokasi Anda untuk melepas buku Anda loh ya, enggak loh ya. Tapi maksudnya boleh. Jadi
saran saya Pak Jamhari kalau mau dipraktekkan di sekolah minggu, ini kan ada 7 materi dalam 7 hari kan. Ya. Jadi bisa dipilih yang kelas kecil nanti yang inilah, yang kelas tengah yang ini, yang kelas besar yang ini. Dan itu kan mirip-mirip semuanya, temanya sama nih, penciptaan hari ke-4, benda penerang. Tinggal apa yang diulik dari situ. Jadi nanti ini sometimes bisa menjadi acuan untuk 7 tahun gitu. Karena 1 minggu ini jadi 7 materi. Itu kan bisa untuk 7 tahun sebenarnya. Untuk berapa macam usia gitu. Jadi nanti setelah masuk kita tahun ke-8 nanti, kalau saya masih hidup, dikasih Tuhan kepercayaan sampai tua, nanti masuk materi tahun ke-8, kita sudah masuk ke untuk anak umur 8 tahun. Begitu. Baik, terima kasih. Ya, saya apresiasi kepada Gandum Mas, luar biasa Gandum Mas. Terima kasih Pak Jamhari juga. Saya beri apresiasi untuk Bapak menimbun itu semua. Jadi kayak seperti peluru-peluru yang disiapin gitu. Begitu Januari, dendeng. Wah, anak-anak dengan kreativitas yang luar biasa, mereka nangkep firman. Jadi lewat percobaan ilmiah, lewat pita penanda waktu, lewat apa itu bermain emoji tadi dan sebagainya itu, percayalah mereka tuh nggak akan melupakan. Karena metode itu seperti kontainer. Jadi kontennya Alkitab ini udah keren. Tapi kalau pembungkusnya kontainernya ini membosankan, story lagi, anak-anak itu belum terima firman udah dimuntahin duluan. Karena apa? Bosen, paling Bu Guru cerita lagi, paling Pak Guru cerita lagi. Nah ini kan enggak sekedar cerita, ada permainannya, ada gamenya, ada percobaan ilmiahnya, ada main tebak-tebakannya, main bendera, main ini, main puzzle, main ini. Weh, anak-anak senang. Setiap minggu mereka selalu penasaran, minggu ini apa lagi ya? Minggu ini apa lagi ya? Gitu. Rasa penasarannya gede gitu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Waktunya cukup ya. Kita masih ada 7 menit sebenarnya. Pak Peter nih, saya mau tunggu suaranya Pak Peter. Apakah Pak Peter ready dengan suaranya atau gimana nih? Hanya terlihat laptopnya saja nih Pak Peter nih. Halo? Baik, kalau nggak siap nggak apa-apa. Saya minta kesediaan Bapak Supri untuk kembali menutup dalam doa. Kalau Bapak Supri nggak ada karena ada kesibukan yang lain, bisa Ibu Marta nggak apa-apa. Ibu Marta. Untuk tutup dalam doa bersyukur kepada Tuhan. Saya berharap materi family ini terus ya. Saya mau terus ngajar. Ya, teman-teman yang mau ngikutin dari Facebook silakan, nggak apa-apa gitu. Yang mau gabung ke grup ayo gitu ya. Minggu ini ada lomba loh ya. Siapa yang ngumpulkan foto terbanyak ke saya, ke nomor WA yang saya tentukan, nanti saya umumkan nomor WA-nya di grup. Itu yang menang. Ya, dapat hadiah spesial loh dari Yayasan Jenius Suara Alkitab. Oke, kita akan tutup dalam doa, minta kesediaan Ibu Pendeta Marta menutup kita. Baik, mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri acara kita malam hari ini. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi keluarga, Tuhan yang mengasihi dan mencintai anak-anak. Pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat pelajaran-pelajaran yang boleh kami terima. Amen. Ya Tuhan Yesus, kami mohon hikmat, akal budi, kebijaksanaannya daripada Tuhan untuk kami melakukannya bersama dengan keluarga kami sehingga kami boleh membawa anak-anak kami semakin mengenal akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka dan mereka takut akan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan di sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini baik secara Zoom maupun melalui Facebook Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka pun Tuhan terberkati oleh acara ini dan mereka juga boleh mempraktekannya dan membawa keluarga mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan, teristimewa di hari-hari pandemi ini. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan, kami semakin memerlukan Engkau untuk tinggal dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Grace. Tuhan perlengkapi beliau dengan segala berkat, hikmat, mahrifat sorgawi. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Ide-ide cemerlang, inovasi-inovasi di dalam praktek untuk mempraktekkan firman Tuhan sehingga dapat dimengerti dengan mudah
oleh keluarga-keluarga di Indonesia Tuhan. Engkau perlengkapi beliau. Dan saat ini ada beberapa alat yang membutuhkan perbaikan Tuhan, baik handphone maupun laptopnya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu ini Tuhan. Amen. Dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk pelayanan ini Tuhan. Yes. Engkau memberkati Pak Boas juga, beri kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat sorgawi Tuhan. Yeah. Sehingga terus dapat berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bersama dengan kami, Bapak Pendeta Nathan bersama dengan istri maupun keluarga-keluarga yang lain Tuhan. Apapun keberadaan mereka saat ini, Engkau yang tahu. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur, kami percaya Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami melalui pelajaran pada malam hari ini. Dan kami tamatkan acara kami malam hari ini hanya di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin ya. Sebelum terima kasih Bu Pendeta Marta yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Ada pengumuman nih. Nah, selama bulan Juli ini nanti, sebelum bulan Juli ini berakhir, ada satu free Zoom nanti untuk siapa yang kepengen belajar membuat game quizzes. Quizzes itu game-game yang saya pakai di family ini. Ya, saya juga diajari oleh Bapak Pendeta Nathan, tapi saya mau ajarkan lagi kepada para penggiat anak. Caranya membuat game quizzes itu seperti apa? Yang selama ini kita pakai itu loh kalau mau Zoom, kan sudah 2 minggu ini saya nggak sempat bikin, teman-teman. Jadi siapa guru-guru sekolah minggu yang kepengen belajar bikin game-game itu, nanti daftar free ya, nggak usah bayar, free aja untuk guru-guru sekolah minggu atau papi mami bisa membuat game-game yang seru buat anak-anak. Mereka bisa main di gadget mereka atau gadget orang tua mereka. Gitu ya. Nanti saya umumkan akan bikin flyer khusus untuk free Zoom di akhir bulan Juli ini. Jadi 1 bulan JCA itu punya program free Zoom 1 kali. Yang bulan lalu itu visi, yang bulan ini cara membuat game quizzes. Nanti juga ada free Zoom yang family ini. Jadi ada 5 kali ditambah talk show. Nah, saya senang sekali beberapa waktu yang lalu waktu Yayasan Jenius Alkitab talk show di YouTube, kita mendatangkan itu Jessica Sudarta yang main harpa. Weh, luar biasa, memberkati seluruh Indonesia. Jadi saya rindu, tolong dukung doa terus Yayasan Jenius Alkitab bisa jadi berkat buat Indonesia. Baik, salam semuanya. Tuhan memberkati. God bless you. God bless you all. Ya, Tuhan berkati Pak Teddy. Thank you keterlibatannya Pak Teddy. Salam buat jemaat di sana ya. Tuhan berkati.